Sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat. Sebelum memulai acara, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk kelancaran kegiatan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada hadirin untuk mengambil sikap sempurna dan menyesuaikan. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita mulai kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan tema Sistem Dynamic Modeling yang akan disampaikan oleh dosen Polprada Bali, Bapak Inengah Widiangga Gautama MT, dan dimoderatori oleh dosen Polprada Bali juga, Bapak Putu Diva Aristana Satri MSc. Dan yang spesial kali ini kami juga mempunyai panelis oleh Bapak Bagus Oka Krisna Surya yang sama-sama dari dosen Polprada Bali. Dan selanjutnya kepada Bapak Putu kami persilahkan untuk memandu kegiatan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Kapusbang Perhubungan Darat yang dalam hal ini didampingi diwakili oleh tim dari Pusbang Darat dan rekan-rekan dosen sekalian. Jadi selamat siang. Di sini kami dari Polprada Bali. Di sini akan membawakan sharing ya. Sharing dalam artian kalau kami mengajari salah ya, karena kami kan masih baru belajar. Jadi di sini kami mau sharing, mau saling tukar pendapat lah maksudnya. Nah, jadi apa yang kami kerjakan di sini, siapa tahu bisa bermanfaat. Siapa tahu juga ada potensi dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini rencana kami membawakan materi tentang sistem dynamic modeling. Di sini akan dibawakan oleh narasumber utama kami yaitu Pak Nengah Widiangga. Pak Nengah Widiangga, selamat datang. Jadi Pak Nengah ada di sebelah kanan saya. Jadi beliau adalah lulusan ITB di bidang fisika. Jadi beliau saat ini menempuh gelar doktoral di manajemen strategi juga untuk khusus untuk menangani bidang ini. Kemudian beliau juga memiliki bidang work experience. Nah, jadi sebelumnya di Outbound,
kemudian pindah ke Polda Bali. Sebelumnya beliau adalah ini apa namanya inspektur, pindah ke Polda menjadi pengajar karena memang sangat berminat di bidang pengajaran. Kemudian penelitian-penelitian beliau mulai dari modeling dan simulasi, forecasting, sistem analisis, semuanya mengarah ke sistem dinamik. Jurnal-jurnal beliau juga dari jurnal pertama sampai jurnal terakhir, kebanyakan memang dari sisi modeling. Berikutnya kami punya panelis kami yang kedua, yaitu adalah Bapak Anak Agung Bagus Oka Krishna Surya. Beliau home base-nya di dosen MTJ. Kalau Pak Angga tadi home base-nya dosen logistik. Jadi kita kolaborasi karena memang sistem dinamik ini bisa digunakan di berbagai persoalan ya Pak Angga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa masuk dari sisi berbagai sisi. Nah, Pak Bagus Oka juga merupakan dosen binaan dari Polda Bali. Saat ini beliau lulusan dari Teknik Sipil dan Manajemen Proyek. Beliau major lecture-nya di ilmu ukur tanah, gambar teknik dan desain pelaksanaan angkutan umum. Jurnal-jurnal beliau banyak juga berkaitan dengan modeling. Jadi di sini nanti kita bisa saling bertukar pendapat, saling sharing tentang apa sih sistem dinamik modeling itu. Nanti bisa dimanfaatkan seperti apa saja, dari mana saja. Oke. Pak Angga, waktu dan tempat kami silakan Pak Angga. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita bisa sharing Pak Angga. Silakan Pak Angga. Baik, tes, apakah suara saya terdengar? Untuk yang di luar ruang podcast terdengar ya Pak ya? Sudah terdengar, Pak. Baik, terima kasih kalau begitu. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPS DMPD ya, yang telah mewadahi gitu ya, suatu kegiatan yang saya kira cukup bermanfaat, yaitu knowledge sharing. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari tim Poltrada Bali akan memberikan atau menayangkan suatu topik yang mungkin bagi beberapa orang sudah familiar ya, tapi saya yakin dari sebagian besarnya masih belum familiar gitu. Baik, judulnya adalah System Dynamics Modeling. Sudah di-share. Nah, apakah sudah terlihat paparannya? Siap sudah Bapak. Siap, sudah, Mas. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Nah, kita mulai saja. System Dynamics Modeling atau dalam hal ini kita lambangkan dengan waktu, gitu ya. Ya, jadi kenapa harus melambangkannya dengan waktu nanti mungkin akan terjawab pada saat paparan ini berjalan ya. Oke, next. Nah, ini adalah suatu apa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, di model tipe model. Salah satu yang pertama itu adalah mental model. Gitu ya. Jadi kalau ingat mental itu ingat siapa ya, Pak Bagus? Mental ingat ketarunaan. Pembinaan mental. Oke. Kalau melihat gambar seperti itu mungkin Pak Diva ingat sama main apa? Pak Diva itu senang suka main gitu, main-main gitu. Main apa kalau misalnya mental ini? Aduh. Mohon izin, Bapak, izin interupsi. Ya. Untuk share screen masih share screen layar sepertinya, belum share screen PowerPoint. Oh begitu ya, sebentar. Sampai nih. Baik, ini sudah terlihat PowerPoint-nya. View-nya belum. Oh, view-nya belum. Oke. Oke, sebentar ya. Kita coba dulu lagi. Nah, ini sudah terlihat yang kami bicarakan tadi mungkin ya. Saya ulang ya. Ini adalah tipe-tipe dari model.
Salah satu pertamanya adalah mental models ya. Nah, biasanya kalau untuk permainan di mental models ini yang sering menerapkan adalah pecatur ya. Karena di dalam otaknya dia membayangkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian model yang lain ada juga model berupa connected boxes. Itu seperti mungkin Pak Hierarki ya? Agus Oko, ya seperti hierarki atau seperti dalam struktur perusahaan gitu ya. Oke, kemudian physical model dari gambar bisa dilihat seperti apa ini. Itu seperti maket ya, maket atau miniatur. Kemudian ada formula rumus. Nah, formula ini kemudian dikembangkan menjadi spreadsheet ya. Contohnya spreadsheet, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat spreadsheet Di Excel. Excel, oke. Atau Google Sheet sekarang ya, ya. Dan yang terakhir adalah yang simulation models yang mungkin agak rumit sedikit. Lebih rumit ya. Di video game banyak tuh Pak. Oh iya, Model-model apa simulasi untuk ya. truk, Oke, itu udah forklift. ya. Sudah model yang levelnya udah tinggi gitu ya. Oke, silakan next. Nah, ini seperti yang diceritakan tadi. Saya materinya saya ambil dari Inkose ya. Inkose ini adalah salah satu lembaga atau perusahaan di Amerika Serikat yang mengkhususkan di bidang model. Nah, ini adalah satu model yang sering digunakan yaitu dalam spreadsheet tadi Excel. Dan dalam hal ini ada kekhasan ya. Jadi ada satu input dan ada satu output. Nah, FX ini yang disebut sebagai solusi analytical ya. Solusi analitis atau yang sering kerennya itu sering disebut sebagai formula. Jika formulanya digabung atau dalam beberapa hal banyak itu akan menjadi script. Ya. Jadi sudah cukup jelas sampai di sini Pak Bagus, sudah ada bayangan? Ya, sudah Pak. Sudah. Jadi seperti formulasi matematika gitu ya? Ya, Jadi oke. jatuhnya. Sip. Oke, kita lanjutkan ke next. Nah, kemudian kucingnya Pak Diva ini kemudian nanya nih. Ya. Jadi bagaimana jika tadi kan cuma satu input, satu output gitu ya. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita sering ada sistem dengan parameter yang banyak gitu, relatif sih banyak gitu. Kemudian sistemnya ternyata non linear. Ya, kalau yang linear misalnya dalam regresi gitu kan ya bisa lah ya kita masih bisa menghitung. Tapi kalau non linear bagaimana? Dan kemudian yang faktor yang ketiga yang dijadikan pertimbangan tadi dalam pembuatan cover itu yaitu tergantung pada waktu. Bagaimana kalau sepanjang waktu sistem itu ternyata berubah? Ya, bukan linear lagi. Kemudian dan bersifatnya kalau orang di sistem bilang bersifat stokastik. Stokastik namanya. Ya. Kalau yang tadi itu disebut deterministik gitu ya. Ya, tadi analitik itu disebut deterministik. Kalau ini stokastik artinya melibatkan suatu bilangan acak atau berupa distribusi. Mungkin Bapak Bagus Soka mungkin masih ingat sama pelajaran statistik itu ada distribusi apa aja Pak? Kalau ini? Yang saya ingat sih Pak Angga yang paling itu distribusi normal, Ya. lonceng kan? Lonceng, oke, ya. Dan apa lagi ya? Poison? Poison. Ya, bukan beracuni ya. Tuh, sebenarnya dibacanya poisson gitu ya. Poisson, Orang Perancis Prancis, sebenarnya. Ya, Prancis. oke. Kemudian Pak Putu Diva, kayaknya Pak Putu Diva sedang sibuk mengetik ya. Oke, Pak. Kita lanjut aja kalau gitu, kita lanjut. Ya. Oke, next setelah kita lihat gambar kucing. Nah, ini adalah contoh kasusnya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ambil contohnya dari bank teller, gitu ya. Bukan teller ini ya. Jadi ini pegawai di bank. Nah, beberapa ahli matematika sudah menghitung ya. Jadi untuk menghitung rata-rata waktu antrean di nasabah di bank itu, rumusnya adalah seperti yang terlihat di depan ya. Alfa B kuadrat per 1 minus alfa B. Nah, tetapi ada persyaratannya. Syaratnya adalah nasabah itu datang
mengikuti distribusi Poisson tadi. Sementara waktu pelayanan oleh setiap teller terhadap nasabah merupakan distribusi eksponensial. Berarti ada dua distribusi Ada berbeda dua yang distribusi. harus. Betul. Ada dua distribusi yang harus dipenuhi dalam hal ini. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mulai pusing atau melihat distribusi Poisson atau eksponensial, itu jangan, nggak usah dipikirin dulu, ya. Yang penting situasinya dipahami bahwa dalam hal ini ya ada contoh kasus di bank teller. Ini dengan satu teller, ya, atau satu pelayan lah, anggap seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencermati lagi rumusnya, atau rekan-rekan di sini karena sepertinya ada taruna dan alumni juga, mahasiswa. Nah, lambda B kuadrat per 1 minus lambda B, kan gitu ya. Oke, apa yang terjadi sekarang kalau tellernya itu ditambah satu orang aja? Jadinya sekarang ada 2 teller atau 3 teller? Ya, nah jawabannya akan ada di slide berikutnya. Tiba-tiba rumusnya berubah seperti ini. Ya, ini adalah waktu tetap sama tadi, rata-rata waktu antrean. Kemudian menjadi ada huruf P-nya, ada huruf K, ada faktorial, mungkin yang masih ingat dengan pelajaran matematika ya. Ada faktorial, ada sigma yang entah tiba-tiba menjadi aneh gitu ya. Jauh sekali antara satu teller dengan Ditambah K. satu lagi. Ya, betul, betul Pak. Jadi kompleks. Padahal syaratnya masih sama. Jadi orang datang, nasabah datang sesuai distribusi Poisson, dan waktu pelayanannya masih distribusi eksponensial gitu. Nah, inilah merupakan suatu tantangan atau anggap saya mungkin bisa kita anggap sebagai kesulitan gitu. Apa? Ya. Sedikit Pak Angga, Ya. mungkin menyela. Artinya jika nanti ditambah satu lagi ini bisa berubah lagi ya? Bisa berubah lagi. Ataupun misalnya nasabahnya tidak datang sesuai distribusi Poisson, maka Anda tidak akan bisa mengharapkan rumus yang sama dimodifikasi gitu. Artinya banyak faktor yang akhirnya mempengaruhi itu ya Betul, dalam hal ini. betul. Di sini makanya sistem dinamik akhirnya akan Ya. Padahal cuma nambah satu aja ya. Namanya Mas satu. Ya. Wah, bikin ribet satu orang. Boleh nggak dia yang Tapi bagi para ahli matematika ini suatu pekerjaan, memang pekerjaan mereka gitu ya. Ya inilah memang keahlian mereka di sini gitu. Tetapi masalahnya begitu tantangan itu atau perubahannya itu semakin besar, apalagi kalau sudah ada faktor waktu. Nah, rumusnya bisa jadi tidak ada. Oke. Karena rumusnya tidak ada, maka harus ada metode yang lain kan? Ya, metode yang lain itu adalah pemodelan. Gitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu pandangan apa namanya kita sampai di paparan ini ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Silakan di next. Nah, ini adalah metode simulasi ya, yang populer. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang pernah mencoba, sudah pernah mendengarnya gitu ya. Oke, secara singkat saja, yang akan dibahas di sini adalah sistem dynamics. Itu menggunakan stok dan flow. Nanti apa itu stok dan flow akan lebih diperjelas lagi. Kemudian yang kedua bagian ini tidak akan diperjelaskan di sini, tapi hanya untuk perkenalan saja. Dua simulasi yang lain itu adalah discrete event. Discrete event yaitu per waktu gitu ya, per waktu. Discrete itu adalah waktu, tidak kontinu dia, discrete. Kemudian yang ketiga, yang bawah itu, yang lambangnya ada peta Amerika Serikat, itu adalah agent base. Agent base berarti memperlakukan setiap orang, mensimulasikan dari setiap perilaku orang. Ya, mensimulasikan perilaku setiap orang. Berarti ya. di sistem dynamic itu continue deh sifatnya, continue terhadap waktu. Bisa, ya bisa dianggap continue atau mau diperlakukan sebagai discrete bisa. Tetapi dari tiga bagian ini ada satu yang menghubungkan. Bagian tersebut adalah kalau sistem dynamics itu selalu melihat keseluruhan. Ya, melihat kalau ada yang bilang helikopter view gitu ya. Nah, melihat dari jauh gitu. Melihat dari jauh dari semua agregat itu. Kalau semen itu ada agregatnya. Iya, koral, batu koral agregat. Nah, itu. Ya, kalau di sini agregat itu artinya kumpulan gitu ya, kumpulan. Sementara yang agent base itu, yang ada gambar peta Amerika Serikat itu adalah dari skala mikronya, dari kecilnya. Nah, jadi ada yang mikro,
ada yang makro, discrete event adalah di tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk penggambarannya. Sebentar Pak, Ya. enggak mungkin bertanya sih. Ya. Kalau dari sisi sistem dinamik, artinya ada keterkaitan waktu ya, variabel waktu yang bermain dalam simulasi tersebut. Kalau yang discrete event agent based itu berarti variabelnya berbeda lagi. Masih, kalau bisa dihubungkan dengan waktu bisa. Oh, bisa. Bisa. Itu. Cuman dari sisi pendekatan yang berbeda. Pendekatannya saja yang berbeda. Ada yang lebih senang dengan makro, ada yang lebih mikro, gitu ya. Point of view pandangannya dari Point of sistem view. makro. Ya, betul. Bedanya apa? Masih bingung saya, Pak. Ya? Makro mikro ini. Jadi begini, kalau misalnya Anda mau dalam satu pemilu ya, ini kan pemilu sudah lewat ya, jadi aman ya. Aman. Nah, kan kita ingin melihat suatu daerah misalnya di Bali itu milihnya apa sih? Milih nomor 1, 2, apa 3 kan gitu ya. Nah, milih 1, 2, 3. Kalau mau pakai sistem dynamics, Anda akan mengambilnya itu secara keseluruhan. Jadi misalnya saya ambilnya masih tetap sampel gitu ya. Meskipun tidak keseluruhan itu tidak populasi jadinya kan nggak mungkin ya. Saya ambil yang populasi yang banyak di mana. Misalnya saya lihat perilaku agregatnya di Singaraja ternyata memilih nomor 2. Nah, kemudian yang kabupaten kedua lain yang penduduknya besar di mana? Di Tabanan. Oke, di Tabanan. Ya. Ya, di Tabanan. Oke, di Tabanan ternyata merah juga nomor 2. Nah, kemudian kita mensimulasikan seluruhnya ditambahkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kemudian kita bisa mengambil keputusan bahwa menurut sistem dynamics masyarakat di Bali lebih condong memilih nomor 2 gitu misalnya. Sementara kalau agent base kita harus lihat dulu perilaku, simulasikan dulu setiap orang. Behaviornya. Iya, behaviornya apakah dia misalnya ketika kena bansos dia akan milih. Nah, begitu. Jadi dari sini pun kita bisa melihat bahwa agent base itu sebenarnya lebih rumit. Ya. Ya. Kalau ngomong behavior rumit. Ya. Itu tidak sifatnya kadang kualitatif malah ya. Betul. Tidak bisa kita kuantifikasi mungkin. Serangan fajar. Nah, kena ya? Oh, jadi ngomong politik. Oh iya. Balik. Oh iya, ini untuk sistem damik ya, bukan untuk permainan politik. Tapi kalau ada yang mau ngorder, Contoh aja. Contoh. Balik dari sistem balik damik. lagi. Oke, jadi sistem dinamis seperti tadi, seperti saya bilang tuh agregat ya, agregat semen itu, agregat. Jadi secara keseluruhan, dia nggak peduli perilaku setiap individunya seperti apa, saya nggak peduli. Yang jelas, saya cuma lihat nanti resumenya, resultannya. Kalau dalam bahasa fisika itu resultan, ya. Penjumlahan terakhirnya itu berapa. Nah, itu yang saya perlukan di sistem dynamics gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Cukup. Atau bisa kita lanjutkan ya. Kemudian lanjut ke paper. Nah, di dalam sistem dynamics ini langkah pertama yang diwujudkan adalah membuat suatu causal loop diagram ya gitu ya. Atau CLD lah kita anggap ya. Karena CLD itu dalam sistem dynamics menggambarkan suatu konsep penting yaitu konsep umpan balik. Sebenarnya konsep umpan balik ini semuanya pakai ya. Semuanya pakai. Di dalam organisasi juga ada umpan balik kan ya. Itu izin Pak. Ya. Kalau disederhanakan artinya sebab akibat. Umpan balik itu bukan. Sebab akibat boleh bisa diambilkan seperti itu. Tetapi dalam suatu proses di organisasi seperti misalnya Poltrada pasti ada umpan balik. Contohnya yang paling kentara adalah evaluasi. Kan suatu proses setelah berjalan itu pasti dievaluasi kan. Nah, evaluasi itulah umpan balik. Nah, sekarang tergantung umpan baliknya itu mau dipakai atau enggak gitu ya. Itu kan Ya. itu. Tapi langkah-langkahnya sudah ada di sana. Itulah umpan balik. Ya, jadi dalam satu sistem itu mengikuti suatu sistem yang ada di alam ini, semuanya ada umpan baliknya. Ya. Kalau kita dikasih emisi yang besar di lingkungannya akan bertambah panas, kemudian suhu naik, manusianya akan menggunakan AC lagi, AC-nya menambah emisi lagi, ya terus seperti itu kan, begitu. Jadi semacam apa namanya? Siklus. 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 Balik lagi ya. Boleh. Ya, siklus. Nah, di sini adalah salah satu contohnya causal loop diagram. Nanti, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa
adik-adik, kakak-kakak juga mungkin ada di sini. Oke, kita akan mencoba membuat suatu causal diagram. Nah, salah satu contohnya yang paling sederhana aja adalah di depan ini, meskipun pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, sedikit ya. Oke, di sini akan ada populasi. Nah, populasi itu akan mengalami dua bagian, dua hal. Yang pertama adalah birth rate atau death rate. Nah, birth rate itu adalah tingkat kelahiran, ya, atau pertambahan penduduk dari kelahiran. Birth rate itu akan menambah populasi. Jadi kalau birth rate-nya naik, populasinya akan naik. Bukan gitu ya? Setuju? Setuju. Oke. Jadi birth rate naik, populasi akan naik, maka tanda birth rate mempengaruhi populasi itu adalah tandanya plus. Itu tanda panah yang di atas. Ya, cukup jelas? Oke. Cukup jelas. Nah, kemudian kalau populasinya bertambah, maka secara otomatis pertambahan penduduknya juga naik. Ya, jadi populasi mempengaruhi birth rate secara plus. Itu adalah tanda panah yang di bawah. Sudah terbayang? Oke. Oke, sudah terbayang. Baik. Kemudian ada juga fractional birth rate. Nah, fractional birth rate inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, kalau dibilang tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia 2% per tahun, 3% per tahun. Nah, itulah disebut sebagai fractional birth rate. Kalau fractionalnya birth rate-nya naik, apakah tingkat pertumbuhan penduduk akan naik? Naik. Naik, oke, naik ya. Jadi tandanya adalah mempengaruhi secara positif, plus. Atau mungkin berkorelasi positif gitu ya. Berkorelasi positif, ya. Pokoknya ini naik, itu naik. Ini turun, itu turun. Ikut-ikutan ya. Jadi ini Pak Anggas, jadi Ya. kita bisa lihat birth rate dan populasi dua variabel bisa kita katakan ya. Ya, boleh. Itu terlihat jadi siklus ya. Jadi Ya. kayak populasinya bertambah, otomatis tingkat kelahirannya birth rate-nya itu Bertambah. jadi bertambah. Tambah. Dengan bertambah tingkat kelahiran, ya akan menambah lagi ke populasi seperti itu ya. Populasi, betul. Mungkin berbeda halnya dengan yang di sebelah kanan Di kayaknya Pak sebelah Angga ya. kanan, ya betul. Nah, yang pertama yang sebelah kiri yang tadi itu, yang nambah terus itu adalah disebut juga istilahnya reinforcing, ya, atau positif, atau clockwise, atau apalah namanya, dilambangkan dengan huruf R. Nah, dalam hal ini setiap proses itu akan menambah terus-terusan ya. Ya, tapi tidak terjadi demikian kan di dalam sistem dunia nyata kan tidak seperti itu kan. Pasti ada yang membatasi jumlah populasi kan. Salah satu contohnya Ya, kematian. mortalitas. Mortalitas. Yang lain Virus. virus. Oke. Imigrasi. Habis kena COVID kayaknya nih. Masih trauma saya. Masalahnya. Oke, transmigrasi. Migrasi. Pangan, ingat makanan itu dan air. Jadi, itu adalah pembatas. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong di causal diagram dengan melihat contoh-contoh tersebut bisa luas sekali ya Pak Angga ya. Bisa. Jadi tidak hanya ngelihat populasi dari mortalitasnya, bisa juga mortalitas disebut oleh apa lagi nih? Iya. Karena tadi dari Pak Diva bilang ada apa Pak? Virus. Misalkan bisa juga karena dari sisi transmigrasinya berkeluarnya penduduk. Oh, berarti sangat luas sekali untuk pemanfaatannya. Ya. Apalagi kalau ada perang. Nah, itu ya. Oke, kemudian kita jelaskan yang di sisi sebelah kanan bahwa bahwa ada tingkat kematian. Nah, tingkat kematian ini, death rate ini akan mempengaruhi populasi secara negatif. Jadi, semakin besar tingkat kematian atau jumlah orang yang penduduk yang meninggal, maka populasi kan akan turun. Ya, yang satunya naik, satunya turun, maka itu mempengaruhi secara negatif. Itu tanda panah yang di atas, bukan tanda panah yang di bawah. Ya, tanda panah yang di atas. Nah, sementara tanda panah yang di bawah gimana ceritanya? Ceritanya adalah kalau populasi naik, maka jumlah penduduk yang meninggal juga akan naik. Nah, pertambahannya sejalan atau tadi korelasi positif. Mungkin di beberapa saya ketika membaca ini juga pertama kali bingung apa hubungannya itu populasi nambah kok tingkat jumlah orang tingkat kematian juga bertambah. Karena bisa jadi belum tentu malah Belum gitu ya. tentu kan begitu ya. Kalau secara kita ngomong segi berpikir berbagai macam orang, kalau ngelihat ini saya pun juga ngelihat masa sih
populasi nama daratnya. Nah, Ya. mungkin perlu jelaskan Pak. Oke, dari sini pertama yang perlu kita lihat itu adalah causal loop diagram. Jadi semua yang dituliskan di sini harus saling berhubungan gitu. Kalau tidak ada hubungannya, ya ngapain ditulis di sini kan gitu ya. Ini causal loop diagram. Kemudian yang menjadi pertimbangan juga kenapa dia plus adalah coba kita bandingkan misalnya populasi antara Cina yang 1 miliaran dengan Maladewa yang penduduknya cuma mungkin 10.000, 15.000 atau 50.000. Di mana kita bisa menjumpai tingkat kematian yang lebih besar. Cina. Cina. Cina, baik. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu dalam pemodelan, maka itu akan jadi masuk akal. Maka ketika populasi yang bertambah, maka death rate juga akan bertambah. Nah, seberapa besar? Nah, itu masalah. Ah, Itu masalahnya. harus Seberapa ada besar? data seperti Ya, itu yang harus berdasarkan data. Nggak bisa kita cuma berdoa terus ini wah, wah ya, tiba-tiba dapat. dapat wangsit. Nah, berarti, nah itu udah aliran itu metafisika bukan fisika. Jadi. Kayaknya ini bisa dimanfaatkan untuk judi nih. Oh, Mungkin ya kan bisa untuk dibuatkan untuk Oh. bisa apa jadi. pantas tetangga saya pakai ini menarik. Jangan-jangan bisa iya pakai judi bisa juga. Tapi nggak boleh. Itu ya nggak boleh. Jangan. Jadi contoh. Saya mengkampanyekan tidak boleh Tidak judi. boleh judi. Tidak boleh judi. Tidak boleh judi. Pegawai Kemenhub tidak boleh judi. Ya. Di rumah boleh mungkin. Ya, jangan juga. Enggak. Tapi kalau bisa tembus emang bisa tembus ya coba bagi-bagi ya sama. Baik gitu. Balik Kena, lagi. kena surat. Surat judi online itu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Di sini kami kampanye tidak boleh judi online. Ya. Lanjut Pak Angga. Oke. Causal loop. Oke, kemudian ada juga average lifetime. Nah, average lifetime inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai harapan hidup, gitu ya. Ada tingkat harapan hidup. Nah, tingkat harapan hidup semakin tinggi, misalnya harapan hidup di Indonesia sekitar 70 tahun gitu, maka otomatis tingkat kematiannya bisa berkurang, ya. Kan begitu ya dalam pemikirannya. Nah, baik, saya kira dari causal loop diagram ini tidak ada sesuatu yang sangat rumit sehingga harus memerlukan pemikiran yang cukup keras gitu ya. Jadi sekarang dalam sesi ini supaya kita juga ada feedback seperti konsep sistem dynamics ada feedback. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kami persilahkan dalam waktu mungkin 5 menit, 10 menit sambil rehat, sambil mungkin minum, ngopi-ngopi gitu ya. Silakan membuat orat-oret tentang causal loop diagram. Ya, jadi silakan apa saja kasus yang Bapak dan Ibu kuasai gitu ya dalam hal apapun, silakan untuk diorat-oret, dinyatakan gitu ya. Saya cobalah dulu membuat causal loop diagramnya. Saya menguasai seperti ini ya. Oke, nanti akan kita sambung kembali. Silakan nanti Pak Putu Diva dan Pak Bagus Oka juga sudah siap-siap untuk membuat ya. Kita akan break sebentar dan mungkin berapa menit? 5 menit ya. 5 menit ya. Sekarang 3:36 ini. Oke, nanti kita mulai kali 41 ya. Jadi 13:41 atau di sini 14:41. Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan, di sini kan kita sudah mendengar dari Pak Angga dan Pak Bagus Oka mengenai materi tentang sistem dinamik. Di mana sistem dinamik itu bisa menggambarkan, memodelkan berbagai sistem permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kehidupan, kematian, kelahiran, kemudian mulai dari judi online tadi kan. Jadi semuanya bisa. Jadi hal seperti ini sangat menarik sekali. Jadi kita bisa tahu, oh dari mana sih asal muasal modeling itu bisa dibuat. Jadi ini bisa menjadi hal yang sangat menarik kalau misalkan semua unsur komponen masyarakat bisa menilai. Salah satu yang paling menarik adalah bagaimana logikanya sistem perhitungan pemenang pemilu misalkan seperti tadi. Ada makro, ada mikro. Kemudian kok bisa sih hitung cepat itu bisa dibuat seperti itu? Apa sih dasarnya? Dari causal loop diagram dan sistem dinamik ini. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu sambil menunggu waktu jeda bisa coba mungkin dipikirkan, bisa coba disampaikan nanti kira-kira permasalahan apa sih yang akan mau diangkat
Contoh misalkan, oh saya ada misalkan kemacetan lalu lintas nih apa, nah, bisa kita diskusikan lah bersama-sama gitu ya supaya lebih apa namanya, lebih lebih mengenal lagi. Nah, jadi hal seperti ini bisa kita sampaikan. Contoh kalau saya di sini Pak Angga sambil Ya. menunggu Pak Angga, Oke, silakan. saya menemukan kasus menarik Pak Angga. Saya menemukan kasus menarik yang antaranya adalah semalam ini saya nonton TV nih. Kebetulan kan materinya sistem dinamik nih. Karena Pak Angga yang membawakan, saya iseng nonton TV. Tumben saya nonton TV Pak. Bener. Biasanya saya nonton TV itu bukan nonton nonton berita Pak Angga. Oh, ya. Nontonnya adalah SpongeBob. Oh, Kalau nggak SpongeBob itu Upin apa? Ipin. Upin Ipin. Oh, ya. Tumben saya nonton TV berita sama saya cari. Saya bilang ke anak-anak, saya mau besok bapak mau ini, mau baca berita dulu ya. Nah, di situ ada berita menarik Pak Angga. Ya. Kasus penyitaan narkoba Pak Angga. Hmm. Kasus penyitaan narkoba semakin tinggi tuh keberhasilan kepolisian menangkap apa namanya menangkap gembong-gembong narkoba. Banyak narkoba disita di suatu daerah, tapi angka dan tingkat kejahatannya justru meningkat Pak Angga. Hmm. Ini hal yang aneh menurut saya. Apa hubungannya dengan makin banyaknya narkoba yang disita, gembong-gembong narkoba yang ditangkap, justru kejahatannya di daerah itu menjadi semakin meningkat. Nggak masuk di otak saya, Pak Angga. Hmm. Gimana ya kira-kira itu, Pak Angga? Bisa nggak kita tuangkan dalam sistem dinamik itu ya? Ya, apalagi saya bukan bang ngomong narkoba soalnya. salah sasaran betul. Pak Busoka mungkin. Oh, Saya nggak masuk di lingkar saya. Gimana ya ceritanya? Coba Pak Angga mungkin bisa dibantu atau Pak Bagus Sokan mungkin bisa dibantu kira-kira ya. hubungannya gimana itu? Hubungannya itu sebenarnya kita harus lihat dari causal loop diagramnya ya. Saya yakin Pak Dipa kemarin kan sudah Nonton TV. pelajari ya. Hmm. Mungkin di TV emang nggak ada. Nggak ada. Jangan. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat gini ya, saya sarankan misalnya Bapak dan Ibu dan rekan mahasiswa yang lain, jika memang berminat gitu dengan sistem dynamics. Nah, salah satu channel di YouTube yang membahas itu dan dalam bahasa Indonesia itu ya. Jadi tidak perlu berpikir keras dengan bahasa Inggris. Itu adalah channelnya Pak Teten Avianto ya. Teten Avianto. Saya tidak kenal Pak Teten apalagi Pak Teten. Apakah Nggak Pak pakai Angga mensubscribe Pak Teten? Gimana caranya subscribe ya? Saya agak ini lemot. Ini promosi nih? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Murni untuk pendidikan ya? Murni untuk pendidikan. Oke. Nah, jadi silahkan di sana lihat salah satu pembahasannya itu ya, karena kan ini juga sempat kami bahas berdua tentang narkoba itu ya, narkoba. Apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, di sana Pak Teten memberikan suatu causal loop diagram yang baik ya. Jadi menjelaskan kurang lebih seperti apa dampaknya dengan pengurangan narkoba secara besar-besaran, misalnya dalam penyitaan gitu ya, dalam penyitaan. Tetapi yang mungkin kemarin Pak Diva itu sempat tanyakan adalah dalam causal diagramnya narkoba itu mungkin atau ada filenya itu? Ada filenya? Nggak Oke, ada. oke. Coba Bisa ditampilkan? Nah, coba ada tas ya? Apa bisa ditampilkan ya Dek? bisa ditampilkan. Karena kita tidak mungkin berkacamata kuda melihat bahwa penangkapan jumlah narkoba konyong-konyongnya meningkatkan jumlah kecelakaan. Ada banyak faktor mungkin yang ada di dalamnya sehingga mungkin dari kita bisa menjelaskan dari causal loop tersebut bisa terjelaskan dengan Pak Diva itu mungkin Oke, ya. dari sisi itu. Oke. Nah, ini kok mengecil, coba di zoom lagi. Nah, ini ya. Jadi ini yang sebenarnya kemarin kita bicarakan ya, setelah Pak Diva menonton acara berita untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Gitu ya. Cuk, saya belum sampai segitu. Oh ya, bukan ya. Masih 25 tahun saya. Oh, 25 tahun. Oke ya. Dan habis itu setelah menonton SpongeBob ternyata tidak muncul causal loop diagram. Nggak muncul, bingung saya, bingung. Jadi Gimana tuh, Bang? jadi mungkin ini juga dipakai oleh teman-teman kita di BNN ya. Jadi mau untuk menganalisis. Nah, di sini kita lihat bahwa narkoba itu dipengaruhi oleh pasokan ya. Narkoba. Narkoba. Oke. Nah, kan yang di atas itu ya narkoba atau drugs. Nah, tapi yang perlu kita ingat juga dalam BNN itu tugasnya adalah menangani penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba itu seharusnya masih akan ada. Yang ditangani itu ada yang ditindak itu adalah penyalahgunaan, bukan narkobanya. Kan? Ya, jadi narkoba itu tetap dipakai dalam dunia kesehatan, masih dipakai dalam mungkin bagian kehidupan kita yang lain. Nah, dari narkoba ini kemudian muncul ketersediaan. Nah, jadi narkoba itu ada mungkin berapa persen
yang menjadi ketersediaan. Nah, ketersediaan inilah yang kemudian disalahgunakan. Gitu. Jadi perlu kita juga memperhatikan bahwa dalam causal loop diagram ini bahwa ada harga, ada konsumsi, ada permintaan, dan ada uang dan segala macam. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa begitu narkobanya itu dihabisi, dikurangi volumenya, supply-nya, maka otomatis harganya akan naik. Kan begitu ya? Ya, Caranya ya. otomatis karena Nah, susah nyarinya. susah nyarinya. Nah, harganya naik, jadi uang yang dibutuhkan juga akan bertambah. Oke. Sehingga menyebabkan tingkat kejahatan akan naik. Nah, kurang lebih seperti itu yang causal loop diagramnya yang ditayangkan atau dinyatakan oleh Pak Teten Afianto. Ini bukan punya saya ya, ini punyanya Pak Nah, Teten. Gitu. saya bingung Pak Ya. Angga. Mohon maaf saya menyela. Narkoba di situ digambarkan sendiri, komponen sendiri. Kemudian ada ketersediaan availability, itu digambarkan komponen tersendiri. Ya. Bingung saya Pak Angga. Gimana perbedaan antara narkoba dengan ketersediaan, maksudnya gimana Pak Angga? Baik. Saya sendiri mungkin mencoba memahami pemikirannya dari Pak Teten ya, tapi untuk yang paling berhak atau 100% benar menjawab itu sebenarnya Pak Teten. Tetapi kalau dari pandangan saya, apa yang Pak Teten coba buat itu adalah memisahkan antara narkoba yang tidak disalahgunakan dengan narkoba yang disalahgunakan. Seperti tadi, seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa yang dilawan oleh BNN dan polisi dan masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Yang di narkoba atas ini. Narkoba yang di bawah, Narkoba di bawah. yang ketersediaan itu. Nah, jadi narkoba yang di atas yang memang ada yang resmi, yang sudah mempunyai izin, itu akan tetap bertambah juga dengan pasokan dan juga misalnya kena penyitaan, mungkin terkena salah tangkap atau segala macam, bisa jadi seperti itu. Tetapi yang kemudian menjadi fokusnya adalah yang di ketersediaan. Nah, dari sini kita harus tahu berapa persen dari narkoba tersebut yang menjadi ketersediaan. Kan enggak gitu ya? Jadi berapa persen? Ya. Mungkin Pak Angga, Ya. kalau dari penjelasan tadi, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa center of point kita nanti adalah melihat ketersediaannya, bukan narkobanya berarti ya? Bukan, ya. Secara mungkin nanti di stock flow-nya ya sebagai level lah ketersediaan akhirnya nanti. Betul, ya. Bukan narkoba yang di atas itu, ya. Ya, oke. Berarti yang disalahgunakan. Ya, ketersediaan di lapangan mungkin Pak Angga. Ketersediaan di lapangan sudah ada mungkin initial value-nya di lapangan berapa jumlah narkoba tersebut. Narkoba yang di atas itu mungkin adalah pasokan yang masuk sehingga meningkatkan ketersediaan yang sudah ada. Nah, karena bertindak sebagai level mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ke depannya. Baik, kita belum menjurus ke sana soalnya ya. Jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang lain, apa ya diomongin? Apakah yang diomongkan dengan stock level itu? Nanti akan kelihatan. Tapi kita membahas causal loop diagram terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita punya causal loop diagram, baru kita akan menyusun nanti yang disebut sebagai stock dan level flow gitu ya, stock level. Izin Pak Angga, saya potong sebentar. Jadi di sini kan di atas tuh ada penyitaan tuh, seiso. Itu ketika penyitaannya mengurangi stok narkoba, di situ loopnya ada banyak sampai di bawah kejahatan meningkat. Bisa diceritakan Pak Angga yang gampangnya, kok bisa gitu, bisa muncul logika seperti ini? Sebenarnya yang menyusun logika seperti ini haruslah orang yang sudah memahami. Berarti ada data di situ. Ya, ada data yang bermain. Ada data, tapi yang lebih penting lagi adalah prosesnya dia memahami, bisnis prosesnya. Jangan saya disuruh membuat narkoba seperti ini ya. Ya, jelaslah saya nggak bisa. Pertama, saya nggak memahami ilmu tentang narkoba, alurnya saya nggak ngerti. Saya bukan pegawai BNN dan juga nggak pernah terlibat dalam gini narkoba. Berarti orang yang buat tuh harus yang paham. Ngomong narkobanya. Oh, kalau ngomong narkoba, saya yakin nggak akan capek-capek buat karena duitnya sudah banyak gitu. Ya, oke. Berarti itu mungkin salah satu cara kenapa BNN tidak terlalu gencar. Kadang-kadang dia nyita narkoba banyak, kadang-kadang diam lagi, kadang-kadang ngerem lagi. Itu nggak nyampe otak saya di sana. Ternyata pengaruh ini jumlah penyitaan sama kejahatan pengaruh, jadi dia nggak terlalu gencar nyita loh. Nyitanya di titik keseimbangan, berarti gitu maksudnya. Mungkin gini ya, ke arah lihat causal loop diagram ini
kembali lagi ke esensi bahwa dikatakan cost of diagram itu melihat secara makro. Di mana kalau kita ngomong dari harga, harga itu akan meningkatkan jumlah uang dibutuhkan. Meningkatnya harga pasti akan meningkatkan jumlah uang dibutuhkan. Di mana jika uang yang dibutuhkan semakin banyak, otomatis bagaimana cara nyari uangnya nih? Kalau kita hubungkan dengan konsep bahwa Narkoba apa ini analogi? narkoba, berarti meningkatkan kejahatan untuk memperoleh uang yang dipakai nanti untuk membeli narkoba itu. Bisa. Oh ya Bisa berarti ke arah sana ya. lingkaran setan ya. Waduh. Iya. Bisa dibilang begitu kan? Iya. Dan sebenarnya kalau dilihat juga kalau kita ngomong bahwa ini bisa dipakai di semua ilmu, sebenarnya tidak hanya sampai di sini, sebisa apa enggak ya, bisa Ya, lebih bisa. ditambahkan kejahatan bisa meningkat juga dari sisi selain uang, bisa jadi karena adanya mungkin kayak Bang Api bilang ada kesempatan. Nah, Jadi jika ada kesempatan, jadi mungkin faktor kesempatan bisa masuk juga, dan Oh, akhirnya bisa luas sekali akhirnya model causal loop ini. disiplin ilmunya harus banyak. Iya, jadi Data mungkin harus banyak. Oke. yang menyusunnya mungkin tidak bisa satu ilmu. Jika ingin Oke. mempersempurnakan menyempurnakan. bahasanya. Pak enggak, karena mengingat waktu mungkin kita percepat aja ya. Oke, siap. Oke. Ya. Atau mungkin ini adalah causal loop diagramnya. Lalu dari Pak Bagus Oka mungkin ada yang mau di-share, Pak, tentang causal loop diagram. Oh iya, Pak Bagus Oka silakan Pak. masih ada waktu. Masih ada waktu. Yes. Silakan Pak Bagus. Mungkin ya ini tentang, karena saya Pak Angga dan Pak Diva di transport ya. Ya. Tadi juga tergelitik sama yang dibuat oleh Pak Angga tadi masalah Ya. populasi. Mhm. Di sini saya mencoba untuk buat sih. Sebenarnya udah kemarin coba buat nih. Ya. Perihal kecelakaan Oh ya. lalu lintas Ya. dari sisi yang saya peroleh ya seperti itu. Oh, berarti Pak Bagus Oka mencoba menuangkan sistem Iya. dinamik di transportasi. Di transportasi. Oke. Karena kan katanya sistem dinamik bisa digunakan untuk berbagai disiplin ilmu kan. Ya. Nah, jadi mungkin dari sisi transportasinya. Oke. Contohnya apa? Sederhananya. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Mungkin sambil menunggu ini ya, sambil menunggu share screen ini. Boleh kelihatan ya. Oke. Nah, sudah. Nah, ini jadi saya ngambil ini karena pasnya sama orang setuju ya. Kecelakaan lalu lintas itu pasti berdampak negatif ya, korban meninggal, harta benda dan sebagainya. Ya. Sehingga memang perlu dicari suatu solusi-solusi bagaimana sih cara mengurangi jumlah kecelakaan itu secara efisien. Nah, di sini saya berpikir dari yang Pak Angga juga sudah tadi sebutkan tentang populasi, mungkin salah satunya dengan sistem dinamik, karena kecelakaan bukan suatu peristiwa juga berubah terhadap waktu yang bersifat kontinu kan. Misalnya selama setiap detik mungkin setiap menit pasti ada kecelakaan juga gitu. Untuk perubahan tahun jauh kecelakaan kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, mungkin di sini sederhananya aja ya. Mungkin next lihat aja. Nah, ini tadi ya masalah terbelakang tadi, kenapa kecelakaan kita coba buat sistem dinamik itu. Nah, next. Nah, ini tujuannya sih, next. Nah, ini mungkin untuk alurnya ya. Mungkin dari alurnya ini terkesan kaku, tapi kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa faktor perlu kita soroti aja sih. Dari kita ngomong data tadi Pak Diva ya. Berarti sudah literatur di sini. Kita mengumpulkan data-data kecelakaan. Nah, kecelakaan ini data-data apa aja sih gitu kira-kira. Ya, kalau dari saya mencari itu dari paling gampang ya, data-data sekunder mungkin BPS ya. Oke, Data BPS, statistik, di mana di situ ada data-data tentang jumlah kecelakaan di Indonesia. Kita bisa sebenarnya banyak di Indonesia aja, di daerah mana kelihatan juga kan. Gitu. Pokoknya yang penting data sumber terpercaya. Ya, Oke. yang bisa dimasukkan ke KPK. Oke, siap. Ya. Jangan data dari kata. Jangan data katanya orang. Oke. Nah, itu dari data itu sebenarnya dari data sumbernya. Nah, setelah kita dapat datanya, otomatis ada PR lagi nih yang tadi dari Pak Angga juga, gimana cara kita untuk merepresentasikan suatu kejadian kecelakaan di dalam suatu bentuk model. Nah, di sini memang tidak ada semacam SOP-nya, karena setiap perspektif orang-orang dalam melihat suatu kejadian yang sama bisa jadi modelnya berbeda. Oke. Makanya bisa dikatakan tidak ada model yang sempurna di sistem dinamik sebenarnya. Makanya di situ perlu banyak ilmu ya Pak Angga ya. Disiplin ilmu.
Nah, jadi yang saya paparkan di sini pun jangan dikatakan paling bagus juga sih gitu. Iya, iya. Nah, mungkin dah kita bikin cost flow diagramnya itu baru kita ke arah membuat stock flow diagram. Iya. Nah, nanti jadi cost flow dirubah jadi stock flow gitu. Oke. Yang mana nanti diolah lagi bisa menggunakan ada banyak apa enggak ya? Kalau Ya. saya sering pensil. Oh iya, fancy. Ada lagi nggak? Oh, ini bisa diolah lagi berarti? Ya, jadi kan causal loop diagram tadi itu hanya Dasar. untuk dasar bagaimana kita melihat suatu gambaran peristiwa terjadi di lapangan ternyata Kemudian dituangkan ke Nah, untuk mengolahnya itu baru pakai tools. toolsnya bisa berupa fencing. Kalau saya sih, Pak Angga pakai apa? Ini logik. Ini logik. Oh, Ada power sim kalau nggak salah namanya Power lagi. sim. berarti Sam bisa juga Sam. Kalau Sam saya kayaknya enggak. statistik. Oke. Enggak, bukan. Ya. Yang penting dasar pemikirannya ya. Ya, Oke. sebenarnya seninya di modelnya sih di causal loop sama stock flow diagram. Kalau modelnya udah pas, berarti toolsnya tinggal. Nah, kembali lagi tuh kata Pak Diva, kalau sudah pas di sini kita harus validasi. Validasinya. Nah, validasinya itu yang saya baca-baca ya itu menggunakan Barlas. Ada Barlas itu peneliti nama orang sih, itu Barlas tuh nama orang yang dari bukunya ya artikelnya sih namanya Format Aspect of Model Validity and Validation in System Dynamics itu dia menggunakan dua macam validasi. Untuk ini bukan validasi stock flow Pak ya. Oke. Bukan validasi causal loop. Oke. Tapi memvalidasi stock flow. Yang dimana sudah dimasukkan rumusan dan formulasi-formulasi dalamnya. Apakah kita itu mencari tahu apakah si model itu dapat handal nggak untuk dalam merepresentasikan kejadian nyata. Maka kita perlu validasi dulu. Yang mana dua yang tadi saya bilang. Jadi validasi itu bisa menggunakan mean comparison, perbandingan rata-rata antara model dengan data aktual dan juga dengan dua-duanya harus dua-dua ya, bukan atau ya, dan juga menggunakan variasi amplitudo dari datanya. Nah, mungkin bisa dilihat di slide-nya. Next. Ya. Baru nanti kita buat skenario perbaikannya. Skenario perbaikan itu bisa berupa kita ganti parameter di model dan juga bisa juga dengan menambah struktur modelnya. Nanti bisa kelihatan mungkin di modelnya sederhananya aja sih. Oke. Belum apa ya. Nah, ini dari data penelitian. Ini data yang saya bilang tadi ya. Jadi ada dua buah data. Mungkin sudah bisa terlihat ya di sudah screen ya. Ya, oke. Di sebelah kiri itu data kecelakaan tuh. Bisa ngambil sampel dari 2014 sampai 2021. Data itu data BPS. Jadi untuk mendapatkan datanya mudah ya dari BPS. Nah, kenapa 2014? Karena terakhir saya lihat itu cuma data terbaru 2014. Di 2022 nggak ada soalnya. Jadi 2014 jadi dasar utamanya. Yang penting terpercaya. Ya bisa lah, semua orang bisa akses gitu Pak. Nah, data keduanya itu saya mengambil data dari hasil investigasi KNKT. KNKT, kenapa saya mengambil KNKT? Karena di sini terjadi kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor. Nah, di situ di KNKT itu tersimpulkan ada mungkin kita bikin cluster ya, ada 4. Jadi ada manusia pengemudinya, ada dari sisi kendaraannya, modanya, dari sisi prasarananya, dari sisi lingkungan. Nah, dua data ini yang kita gunakan untuk dalam membuat stock flow diagramnya. Seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, ini causal loop diagramnya ya. Jadi yang menjadi center of point-nya itu jadi jumlah kecelakaan itu akan meningkatkan rate sama tadi populasinya Pak ya. Tekan rate di mana rate-nya bertambah otomatis akan juga meningkatkan jumlah kecelakaan. Nah, di mana jumlah kecelakaan itu sendiri itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi sarana, lingkungan, manusia, dan prasarana. Nah, secara causal loop sederhananya seperti ini Pak. Seperti itu. Nah, berarti ini R, reinforcing ya? Ya, reinforcing. Berbanding lurus, berkorelasi positif. Berarti semakin besar terus nih. Ya, nah nanti mungkin ke depan setelah ini akan kita buat coba gimana cara ngurangin. Karena di sini membuat base model ini karena akan saya validasi dulu. Bisa nggak dia merepresentasikan kejadian nyata di lapangan data-data tersebut? Nah, baik. Nah, ini stock flow-nya. Mungkin sebenarnya tapi mungkin bisa langsung Pak ya? Iya. Nah, jadi nanti mungkin penjelasan dari Pak Angga. Jadi ini model stock flow seperti ini. Jumlah kecelakaan sebagai level, rate-nya itu peningkatan kecelakaan yang dimana level itu dipengaruhi oleh 4 auxiliary. Jadi ada 4 manusia, kendaraan, prasarana, dan lingkungan.
Mohon maaf saya potong. Ya. Stock flow ini berarti sudah di program di toolsnya. Ya. Ya, di tools. Sudah di Bisa tools. di Pensim sih. Oh, oke. Ah. Oke. Berarti ini sudah berupa di toolsnya ya. Ya, di tools. Oke. Jadi kita merepresentasikan tadi itu CLD, causal loop menjadi suatu stock flow. Oke. Di Pensim berarti ini. Ya. Oke. Nah, di mana yang tahu seperti tadi mungkin yang saya bilang untuk narkoba levelnya adalah ketersediaan. Nah, tapi belum tentu juga sebenarnya karena yang buat tadi Pak Teten itu. Ya, Pak. Pak Teten, ya, betul. Bisa jadi saya salah. Ya, Mungkin dia menjadikan level adalah si itunya narkoba. Narkobanya, oke. Itu masalah. Nah, di sini kalau saya karena sang buat jumlah kecelakaan sebagai level. Oke. Mungkin level itu umpama bak gitu Pak ya. Iya. Semacam bak. Bak penampung. Bak penampung air lah. Oh. Nah, rate peningkatannya itu kerannya. Oke. Jadi air masuk ke dalam bak. Oke. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan ada tanda panah. Jadi air masuk ke dalam sorry kok air ini. Peningkatan jumlah kecelakaan akan meningkatkan jumlah kecelakaan. Di mana ada panah balik lagi tuh ke rate. Karena kan ini pasal loop karena dia berkorelasi positif feedback. Panah baliknya nggak kelihatan. Itu Pak yang di atas jumlah kecelakaan yang Oh ya, yang di balik lagi ke rate dia. Oke. Nah, mungkin setelah itu di running. Next. Nah, ini hasilnya dari Pensim sih. Dari Pensim. Nah, Pensim. Ini validasinya nih, Pak. Nah, ini kita validasi hasilnya itu. Nah, yang kalau kita perhatikan di data tersebut di kolom simulasi itu merupakan hasil simulasi dari si apa mana kalau dikatakan valid jika dia lebih kecil atau 5%. 5%. Oh, tinggi juga ya. Ya, 5%. Nah, kalau amplitudo sama SS itu variasi amplitudo yang bukan. Ini apa sih namanya? Terus lupa gini ya. Saham Linda. Enggak. Standar deviasi. Oh. Standar deviasi dari model SS itu yang itu SA itu data aktual. Validnya jika di bawah 30%. Nah, jika sudah ini bisa dikatakan model yang tadi saya buat itu bisa dikatakan valid. Artinya bisa dilanjut. Lanjut. Oke. Nah, coba next. Nah, ini sekarang kan kita berpikir kecelakaan nih. Bagaimana cara mengurangi kecelakaan? Ya kan? Kita kan tujuan kita adalah selain memodelkan kita juga berusaha mengurangi kan di transportasi kan kecelakaan darat itu paling banyak kan terjadi dibanding kawasan udara. Nah, ini cara menguranginya. Nah, mungkin di sini kita bisa menambahkan adanya rate keran keluar. Yaitu adalah rate penurunan jumlah kecelakaan itu. Yang dimana bagaimana cara menurunkannya itu dengan 3 auxiliary atau 3 variabel, 2, yaitu berlaku tertib sama salah satunya dengan mungkin di penambahan prasarananya, perbaikan di lampu jalan. Nah, pelaku tertib sama penambahan perbaikan prasarana jalan ini sangat mulai dari jurnal, Pak. Judicial. Ya. Sementara kalau kita ngomong sistem dinamik, data-datanya itu bisa kita peroleh dari berbagai metode. Saya mungkin nanti akan lebih menjelaskan dengan cara apa aja sih kita bisa mengenerate data tersebut. Berarti nggak sembarangan ya, perilaku tertib memang ada di ada di jurnal. Jadi di poin nomor 3 itu dikatakan bisa 3% dari jurnal tersebut. Oke. Menurut Proto Iswoyo itu. Dan kalau dari perbaikan itu bisa 15%. Oh, emang tinggi juga. Okay. Ya, nah sekarang kita coba running nih. Kira-kira berapa sih bisa jika 2 variabel tersebut disimulasikan berapa persen bisa mengurangi jumlah kecelakaan? Nah, seperti itu. Next. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi jadi kan jumlah kecelakaan yang di 2021 itu merupakan jumlah kecelakaan ramalan hasil base model kan. 2021 itu berjumlah 103.000 kecelakaan. Nah, setelah kita menerapkan perilaku tertib, itu mungkin harus dijelaskan ya dengan cara apa sih, dengan mungkin edukasi bagaimana dalam berkendara itu jangan ugal-ugalan dan sebagainya itu nanti implementasi di lapangan. Tetapi jika memang pelaku tertib dan tadi penerangan jalan tersebut kita masukkan ke dalam model, itu mampu selama 5 tahun ke depan itu mengurangi sekitar 13% dari kecelakaan. Yaitu sekitar 8.864 per tahunnya. Bisa berkurang seperti itu. Nah, kenapa menggunakan pelaku tertib dan dari sisi pelaksanaan jalan itu saya peroleh dari
apa namanya jurnal-jurnal yang mana berdasarkan dari hasil investigasi KNKT. Di KNKT kan jurnal kalau misalkan mungkin bisa nanti dicari sendiri ya di satu sendiri Oke. ada laporan investigasi gitu. Di situ udah jelaskan tuh penyebab kecelakaannya karena apa ada resumenya. Itu bisa jadi data saya untuk kenapa saya memilih dua ini. Sebenarnya di sini bukan model sempurna karena di sini kan hanya baru ngatur manusia sama prasarana, Iya. belum yang teratur oleh kendaraan belum, Oh, iya. lingkungan belum, bagaimana caranya. Iya, iya. Bisa jadi jika Sampah. semuanya kita masukkan akan semakin berkurang. Tambah ini. turun lagi. Turun lagi. Bisa Kalau- jadi karena belum tahu. Kalau berhasil. Saran ke depannya kalau berhasil seperti Tapi secara model kalau itu diterapkan berhasil. bisa dikatakan 12% bisa Karena menurunkan. faktor manusia kan behavior kita. Ya, karena dari jurnal investigasi KT tersebut saya memperoleh hampir sekitar 40% lebih dari manusia. Oke. Dari investigasinya selama tahun 2014 sampai 2021. Oke. Makanya di sini lumayan keras juga turunnya karena memang faktor manusia yang memang jadi sumbangsi terbesar dalam tekan dari investigasi tersebut paling besar gitu. Dalam Pak. besar. Oke, oke. Mungkin dari saya cukup sih dari Oke. untuk Terima kasih Pak Bagus Oka. Jadi luar biasa kan ya, bisa diterapkan di transportasi juga ternyata ya. bisa. Iya. Kalau di logistik banyak pakai spreadsheet. Iya, logistik. Paso, Jadi bisa masuk di semuanya. iya. Oke, Pak Angga bisa dilanjutkan Pak Angga mungkin Pak Angga? Oke, kita sampai di mana tadi slide-nya? Oh, sampai CLD ya. Ya, CLD. Sampai CLD, silakan ditayangkan kembali. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain, rekan mahasiswa yang di Zoom, mungkin ada yang mau berkomentar atau memberikan satu dua pertanyaan. Silakan. Silakan kita sambil jalan Bapak dan Ibu ya. Ya. Kalau ada Sambil minum Kalau boleh. sambil minum boleh. Sambil. Haus, Pak. jangan sampai tidur aja. Iya, jangan. Ah, Kalau sampai tidur susah. Mohon izin Pak Angga, ya. Silakan Bapak, izin Bapak. Langsung Bang saja. Istianto dari PKTJ nih Pak. Wih, siap Pak Bambang. Ya. Salam hormat Pak Bambang. Salam hormat buat Pak Kaprodi. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin satu ya yang ingin saya tanyakan. Terkait dengan validasi terhadap model. Itu seperti apa? Kalau terkait dengan hasilnya tadi, mungkin validasinya seperti itu ya. Antara hasil simulasi dengan hasil simulasi dengan hasil model dibandingkan dengan data realnya gitu kan. Itu ketemu validasinya terkait dengan hasilnya. Ya, yang saya pertanyakan sebenarnya adalah terkait dengan model yang Bapak bangun itu, apakah itu memang real seperti kenyataan? Nah, itu yang sampai saat ini tuh saya masih mencari itu. Bagaimana caranya bahwa model itu benar gitu loh. Kalau asumsi kita pasti benar gitu ya. Ya. Karena kalau kita membangun tadi, katakanlah tadi, Bapak memprediksi bahwa kecelakaan itu akan terjadi berkurang pada sekian-sekian. Nah, pertanyaannya, apakah sesimpel itu? Padahal di dalam dunia nyata, kita menghadapi, kalau misalkan faktor manusia itu secara realnya itu dia di dalam mengemudi, itu dia banyak faktor, misalkan nanti reaksinya terkait dengan ini ya, terkait dengan pengereman gitu ya. Terkait dengan pengereman dan perception reaction time-nya itu yang berpengaruh. Nah, ini juga terkait dengan jalan dan sebagainya kan tidak sesimpel itu gitu ya. Itu yang saya tanyakan, yang pertama terkait dengan validasi model yang dibangun. Kemudian berikutnya saya temukan dari beberapa artikel yang ada gitu ya, sebagian besar sistem ini masih digunakan, levelnya itu masih di tingkat identifikasi kecelakaan gitu ya, identifikasi. Ada nggak misalkan terkait dengan teknis? Karena apa ya, itu yang menjadi challenge ya. Challenge kalau di satu artikel itu saya baca ada challenge tantangan bahwa pendekatan teknis itu apakah bisa menggunakan dengan sistem dinamis. Mungkin dua pertanyaan itu saja, mungkin bisa saya dapat gambaran
karena kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian terkait dengan ini, terkait dengan menggunakan sistem dinamis, tapi memang apa namanya lebih sifatnya untuk kepentingan teknis operasional, jadi tidak untuk identifikasi lagi. Oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Putu Dipa, Pak Angga, dan Pak Bagus. Saya rasa sudah bagus, sudah ada yang mau mengenalkan sistem dinamis kepada kami. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Ternyata ada juga yang pakai. Pak Bambang udah duluan ini. Namanya kita sharing Pak Bambang. Jadi kalau namanya sharing kan kita saling mengoreksi dan memberikan pendapat dan masukan. Ya. Nah, mohon izin Pak Angga mungkin dan Pak Bagus mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Oke, saya duluan ya. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus kembali lagi ke kenyataan gitu ya, dalam definisinya, bahwa model itu tidak akan pernah sama dengan situasi nyatanya, ya, situasi nyata. Namanya juga model kan gitu ya. Model dilakukan, misalnya ada juga yang bilang bahwa itu adalah pendekatan atau segala macam. Oke lah. Tetapi itu adalah suatu mungkin hakikat lah gitu, satu realita bahwa model tidak akan menyamai 100% dengan sistem nyatanya. Yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama. Jadi misalnya kita menemukan bahwa model kita bentuknya seperti ini, seperti misalnya Bagus Oka, tadi kemudian melihat model yang lain, model orang yang lain. Jadi di sini kita tidak boleh mengklaim bahwa salah satu model itu lebih baik daripada yang lain, bukan itu tujuannya sistem dynamics. Sistem dynamics tujuannya adalah membuat suatu model yang mendekati. Nah, caranya bagaimana ya? Tentu saja dengan berbagi pikiran atau bertukar pikiran dengan peneliti-peneliti yang lain. Saya contohkan seperti ini. Di General Motors, itu kan salah satu perusahaan besar ya, otomotif ya. Nah, di tahun 80-an itu mereka mempunyai sistem dynamics yang memiliki 100 persamaan. Jadi anggaplah yang tadi Bapak ya Ibu lihat itu, atau rekan-rekan mahasiswa tadi lihat itu, yang populasi, tingkat kematian, dan tingkat kelahiran itu hanya 2 persamaan. 2, 3 lah ya. Dia mempunyai 100 hingga 150 persamaan. Tujuannya hanya satu. Kapan General Motors mengeluarkan model baru? Ya. Tentu saja sistem dynamics yang seperti ini tidak boleh kalau bocor. Karena ini rahasia perusahaan. Nah, tetapi kenapa bisa diketahui? Karena dari bukunya Sterman itu tahun 2000 tentang sistem dynamics di bisnis dinyatakan bahwa ada General Motors menggunakan sistem dynamics seperti ini. Hanya 20 persamaan. Nah, 20 sampai 25 persamaan. Nah, kenapa? Karena General Motors melarang John Sterman itu untuk menggunakan sistem dynamics yang mereka gunakan, tetapi boleh menyederhanakan. Di situ poinnya. Tidak boleh mengambil penuh 100%, tapi menyederhanakan. Nah, kembali lagi dengan pertanyaannya Pak Bambang tadi. Jadi apakah ada yang bisa menjamin 100%? Tidak, tentu saja tidak. Tetapi kalau kita bisa saling berkolaborasi, misalnya seperti Pak Bagus Oka yang lakukan tadi, mulai merambah ke sektor yang lain. Mungkin ada sektor lain yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Misalnya saya ambil sebagai misalnya tingkat ekonomi justru mempengaruhi, atau GDP atau apapun itu. Mungkin memang ada pengaruhnya, ya silakan dimasukkan. Ya, Validasinya berarti seperti yang tadi caranya. Seperti cara yang tadi boleh. Ya. Tapi dari sisi variabel lebih makro lagi gitu, lebih banyak lagi. Ya. Mungkin izin dari Pak Bambang, itu kan terkesan simpel, yang kita kan ada sebagai contoh seperti itu, karena Pak Bambang melihatnya sudah luas. Kejadian kecelakaan itu tidak hanya manusia, gitu doang, manusia gini-gini. Tapi manusia ini ada juga nih penyebab yang lain. Nah itu makanya di sini dikatakan oleh Pak Angga sendiri tidak ada yang sempurna, jadi perlu kolaborasi untuk menambahkan itu kejadian-kejadian secara makro lebih luas lagi. Ditambah lagi, jadi persamaan semakin banyak. Dan kalau memang untuk validasi, memang yang saya baca sih memang caranya bukan ada lagi, tapi yang setahu saya cuma ngelihat kita membandingkan data aktualnya dengan data simulasi, apakah
sudah Hmm. saya sudah bisa menyamai nggak? Benar kata Pak Angga juga nggak mungkin 100%. Toh tadi buktinya nggak sampai 100%, masih ada margin error berapa persen, 5% berapa? Karena nggak mungkin bisa sampai banget 100% banget sih, agak sulit seperti itu. Ya, Apalagi betul, Kak. nanti formulasinya banyak. Semakin banyak formulasi, validasinya juga ini ya. Tetap yang tadi caranya. Ya kalau Oke. dari pemahaman saya sih ya sama. Cuman hanya saja agak akan menjadi lebih luas dan lebih kompleks lagi dengan adanya faktor-faktor baru yang masuk di situ. Jadi manusia kita ngomong, kalau dari sisi KNKT kan manusia itu salah satunya dia membuat suatu runutan peristiwa. Jadi ada truk di jalan segini nompol sekian, mengantuk, setelah itu dia menabrak ini dan ini, akhirnya terjadi seperti itu. Dan bisa disimpulkan bahwa penyebab kecelakaannya masalah dari si supir truk, manusia yang kecelakaan. Tapi kita tidak melihat apakah dia ngantuk karena dia begadang semalam, apa karena dia pusing mikirin utang akhirnya nggak bisa tidur, Nggak konsen gitu ya. nggak konsen. Nah itu bisa meluas akhirnya untuk Bertengkar sistem sama istri. sama istri Nonton Upin Ipin gitu. Oh, enggak. malam. Jadinya Banyak sekali faktor. banyak faktor, tergantung kita mau membatasi sampai mana nih faktor penyebab ini. Karena sistem dinamik itu sapu jagat Pak ya. Ya. Semua faktor baik kualitatif kuantitatif bisa masuk Oh. di situ. Nah, tadi Pak Bambang juga bertanya di yang pertanyaan kedua adalah levelnya diidentifikasi. Apakah sudah ada yang masuk ke level teknis? Karena Pak Bambang menerapkan penelitian sekarang saat ini beliau sedang melaksanakan penelitian menggunakan sistem dinamik kebetulan. Ya. Beliau masuk di sisi teknisnya. Kira-kira bisa berarti ya? Sangat bisa berarti ya? Sepertinya bisa. Hanya saja begini, Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa menjamin jawaban ini ya, Pak Bambang ya. Mohon maaf ini. Tapi yang saya sering lihat dalam sistem dynamics itu justru pada saat justru berlaku di sistem sosial. Sistem sosial. Nah, di sistem sosial. Di mana yang sering kita temui itu di sistem sosial itu tidak terlalu banyak nilai kuantitatifnya. Nah, seperti itulah. Jadi nilai kuantitatif itulah yang kemudian digunakan dalam sistem sosial. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan digunakan di bidang teknik. Nah, untuk hal ini saya memang belum pernah membaca, jadi saya tidak bisa memastikan. Tapi mungkin kalau Pak Bagus ada masukan? Kalau dari kemarin ada sih yang di masalah apa namanya di teknik sipil, cuman saya lupa Pak. Oh ya. Sempat kayaknya ada sih yang sudah mengarah ke sana. Ya, baik. Tapi mungkin kalau untuk lebih jelasnya saya nggak bisa. Intinya ada data ya, data yang valid itu ya, benar. data yang valid, kemudian Dan model yang modelkan, kemudian divalidasi caranya yang tadi. Kalaupun ada Bapak dan Ibu nanti memiliki metode validasi yang lain, sangat dipersilakan. Mungkin kita bisa sharing di sini kan ya? ya karena tahu kami yang dua itu. baru dua oke. itu setahu saya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain mungkin ada metode baru. Oh ini lebih valid nih. Silakan di sini adalah tempatnya. Knowledge sharing. Namanya juga knowledge sharing kan ya. Mungkin ada yang punya metode lebih bagus atau yang pas. Di sini secara berbagi. Secara berbagi ilmu kita membuat sebuah penelitian yang semakin bermutu lah di bidang pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Saya harap Pak Bambang yang sedang dalam perjalanan bisa bisa cukup menerima jawaban ini. Apabila tidak mungkin bisa nanti kita diskusi lagi Pak Bambang ya. Kemudian Siap Pak Putu. terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya bukan masalah mencari puas. Saya ini mencari cara karena dari kemarin belum ketemu bagaimana validasi. Oke, Ya. mungkin bisa sharing-sharing Pak Bambang. Paling sederhananya itu validasi bahwa causal loop diagram yang kita bangun itu benar gitu loh. Oh. Saya masih mencari itu. Terima kasih Pak Putu, Pak Angga dan Pak Bagus. Terima kasih Pak Bambang. Semoga selamat dalam perjalanan Pak Bambang. Jangan lupa ngopi Pak Bambang. Oke, selanjutnya Pak Bagus dan Pak Angga. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari adik Selenia ya. Adik Selenia atau Ibu Selenia atau Mbak Selenia, yang pasti Selenia kayaknya wanita sih. Kayaknya ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Selamat siang, izin bertanya melalui chat, apakah data yang diperlukan untuk pemodelan sistem dinamis ini harus berupa data series? Pak Angga nih. Nah, data seriesnya apa saya juga nggak tahu. Coba nih saya mungkin yang dimaksud kalau misalnya definisi orang statistik lebih tahu ya. Tapi kalau datanya itu berubah terhadap waktu ya. Karena sekali lagi dari covernya tadi sistem dynamics itu bergantung dengan waktu. Jadi jam lambangnya tadi jam. Jadi berdasarkan perubahan waktu. Tetapi apakah sekarang
Kalau lihat data time series, tingkat pertumbuhan penduduk misalnya bisa kita anggap konstan. Nah, itu apakah itu bisa disebut time series? Kalau dia misalnya datanya konstan terus atau bagaimana? Itu saya kurang terlalu mengerti ya. Kalau seperti itu. Tapi yang jelas ada data yang valid, gitu ya. Ada data yang valid. Apakah datanya itu berubah sesuai waktu atau tidak? Ya, kita coba saja dulu, enggak apa-apa. Dalam sistem dynamics, tetapi dalam artikel sistem dynamics itu biasanya mencantumkan apakah datanya dari asumsi, apakah datanya dari BPS, World Bank atau sebagainya. Ya, Berarti terbuka kemungkinan tidak data series ya? tidak Oh, tidak dipakai data series pun sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih gampang membuat validasi itu dari data series kan ya? Biasanya banyak di jurnal. Karena ya memvalidasi kenapa karena kita ngomong kalau konteksnya untuk validasi karena baru saat kita tahunya cuma satu itu karena memang membandingkan data aja jatuhnya karena data kebetulan time series itu data ya. Ya. Nah akan di event outputnya benar pada saat disimulasi pun nanti hasilnya juga berdasarkan waktu deh. Ada bisa pakai month, year, minute, bisa sampai menit, jam. Oh, Ya time series hasilnya bisa terbentuk. Makanya kenapa time series menjadi pokok perbincangan sekarang ya karena mungkin dari sisi contoh tadi. ya karena dari sisi untuk Kemudahan validasi. validasinya mungkin ada cara validasi yang lain. Saya yakin pasti ada, sekalinya mungkin cuman bisa tanpa harus menggunakan data cara seperti itu. Mungkin ada cara lain yang tidak harus time series juga akhirnya datanya seperti itu. Berarti datanya intinya tidak harus time series gitu ya? Bisa jadi. Oh, Bisa jadi. Nah, itu salam kenal katanya Pak Dika. ya, salam kenal juga Mbak Selenia. Ya. Mbak Selenia ya. Jadi Mungkin Pak Putu Dipa bisa saya tambahkan. siap, terima kasih Pak Bambang. Izin, silakan Pak Bambang. Terkait dengan data, memang yang diminta di sistem dinamis itu kalau menggunakan data series itu bagus itu. Tapi bisa sebenarnya data itu kan ada yang sifatnya auxiliary. Auxiliary itu sebagai kayak variabel itu tadi disampaikan Pak Angga. Jadi bisa aja misalkan kita ketemu bahwa friksi misalkan ya friksi terkait dengan pertumbuhan 2%. Nah, ya 2% itu yang nanti dimasukkan di dalam ini karena ada di inputnya itu ada yang level, ada yang auxiliary. Nah, auxiliary itu yang sifatnya data-data single tadi. Tapi kalau untuk yang level itu bisa menggunakan data series. Itu kalau yang saya pelajari itu. Kebetulan saya menggunakan program aplikasi PowerSim. Jadi lebih inputnya itu bisa menggunakan data kayak tabel, terus kemudian grafik itu bisa langsung untuk grafik. Saya rasa gitu Pak Putu, dan mohon maaf ini kita bersharing gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Oh, kalau di PowerSim ternyata bisa ya. Bisa. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, sharingnya luar biasa. Jadi kita bisa nambah hasanah ini Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan, saran, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut sedikit lagi? Oke, mungkin kita lanjut lagi dulu Pak Angga. Ya. Simulasinya Pak Angga. Atau kita lanjut yang di paparan itu masih kan berhenti di CLD. Oh ya, di paparan CLD tadi di nanti atas ya. ya. Coba paparan ke-9 kalau nggak salah 8. Terus lanjut. Bukan di Bang Taylor ini. Kita lanjut dulu terus. Sampai kucing lewat ya. CLD yang ada lambang. Oke. Kelewatan. Terlewat. Ini harus menekannya pelan-pelan. Oh. Nah, ini sampai sini. Oke. Ya. Jadi dari tadi CLD itu Bapak dan Ibu atau dalam rekan mahasiswa akan menyusun yaitulah yang disebut sebagai sistem dynamics ya. Ada stock, flow dan ada feedback. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa stoknya yang disebut stok itu adalah yang kotak. Flows itu adalah yang aliran panah, tanda panah Hindu. Kemudian ada interacting feedback. Nah, ini adalah salah satu model yang paling awal dari tahun 1950-an, namanya Bass Diffusion Model. Gitu ya. Ada terlihat di sana. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan berapa sih
calon konsumen yang kemudian menjadi konsumen, yaitu potensial klien itu, kemudian menjadi klien. Jadi dari prosesnya dari potensial atau calon konsumen menjadi konsumen, tentu saja dengan membeli suatu produk. Ya, dalam hal ini kenapa ditulisnya sales? Karena pabriknya ini yang menjual gitu. Jadi konsumen mengambil barang atau membeli barang melalui proses sales dan kemudian menjadi calon konsumen menjadi konsumen. Nah, di sini ada beberapa feedback kita bisa lihat adalah berapa sih orang membeli atau misalnya penjualan produk itu dari advertising, dari iklan, kemudian berapa efektif sih eh, advertising atau iklan tersebut, dan kemudian berapa juga penjualan yang muncul dari word of mouth. Bagi yang menekuni manajemen pemasaran, word of mouth ini sering sekali mulut ke mulut, atau kita mungkin bisa tingkat gosip gitu ya, gosip ya, gosip. Nah, ini adalah salah satu contoh paling awal karena digunakan untuk pemasaran produk. Oke, next. Ini membuktikan bahwa sistem dinamik macam artinya juga. Ya, bisa di mana-mana, bisa di mana. Nah, kemudian kalau stok dan flow tadi ternyata muncul juga di berbagai bidang. Ya, ini salah satu contohnya di matematika, fisika, di engineering atau rekayasa itu disebutnya sebagai integral. Sementara flow itu sebagai derivatif atau turunan. Ya, di dalam chemistry, reaktan, reaction rates, kemudian dalam ekonomi disebut sebagai level dan rate, akuntansi, biologi gitu ya. Jadi ini bukan monopoli suatu ilmu tertentu gitu ya. Bukan, apalagi monopolinya transportasi bukan. Karena ini juga muncul di bidang-bidang ilmu yang lain. Ya. Hanya namanya yang berbeda. Baik, silakan lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, di manakah kita mencari data untuk sistem dynamics? Ada beberapa faktor, ada beberapa hal atau ada beberapa jalan ya. Misalnya di dalam ini adalah jurnal ya, yang biasanya judulnya yang sering kita lihat itu lingkungan kerja, karakteristik individu, motivasi dan kepuasan kerja, pengaruhnya terhadap kinerja pilot maskapai di Lion Air. Nah, itu. Jadi di situ ada nilai pengaruh motivasi terhadap kinerja adalah sebesar 0,807. Nilai ini bisa digunakan. Bisa digunakan dalam standar sistem dynamics. Berarti hasil penelitian orang lain bisa Hasil kita penelitian pakai orang lain. dalam Iya. Kita mengkompilasi. Mengkompilasi kita jadinya. masukkan ke dalam stok flow kita ya. Stok flow-nya. Diagram kita Ya. untuk formulasinya. Karena biasanya penelitian-penelitian seperti ini sudah selesai, ya udah. Sudah terbukti lah ya, sudah bukan terbukti. Maksudnya Terpercaya. Bukan, maksud saya arahnya pembicaranya penelitian seperti ini setelah selesai, kemudian mendapatkan nilai seperti itu, terus ke arah mana penelitian ini ke depannya? Siapa yang bisa tahu? Enggak ada yang tahu, bahkan mungkin jadi ditumpuk aja begitu saja. Padahal ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk menggambarkan suatu ya. Jadi tidak sekedar tumpukan kertas ya. Tidak sekedar. Kadang kan kita sering melihat orang list faktor. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi faktor A, B, C. Selesai. Faktor-faktor itu bisa kita kembangkan lagi ke sistem dinamik dengan nilai-nilai yang sudah diperlatih. Kesannya dan tanda kutip tidak bermanfaat kesannya. Ya. Padahal bermanfaat. Pensiun lagi aja. Pensiun dia. Berarti kan kalau diakreditasi itu istilahnya outcome ya. Penelitian itu bisa jadi outcome sebenarnya banyak ya. Bisa. Ya. Dihubungkan lah dengan yang lain. Oke. Apalagi di sistem dinamik yang sapu jagat. Nah, yang banyak itu persamaannya. Banyak dia memerlukan ini nilai. Sumber. Nah, ini yang tadi mungkin Mbak siapa nih? Selenia. Mbak Selenia ya. Saya udah lupa. Aduh, saya selalu lupa nama tapi ingat rasa gitu. Selenia ya. Kayak kenal. Saya aja baru kenal. Iya, apalagi saya gitu. Oke, ini ya. Ya, ngomong-ngomong juga ini Pak Angga jomblo ya. Oh. Sedikit promosi. Calon dokter jomblo lah. Saya sedang mau mengajarkan sistem dinamis mengatasi jomblo ini bukan. Oke, ini ya maksudnya tadi yang ditanyakan apakah data yang diperlukan adalah time series, dalam hal ini tidak. Karena data ini kan tidak time series. Nah, iya. Ya, ini merupakan satu parameter atau variabel. Ya, so kayak Pak Bambang tadi. Iya, seperti yang Pak Bambang. Auxiliary. Auxiliary.
tidak sebagai levelnya. Nah, Oke, next. Nah, ini juga ada beberapa situs ya, Our World in Data ORG. Silakan dicoba ya. oh ini sumber-sumber data terpercaya Pak Angga ya? Ya, yang ada, yang di Yang ada, internet oke. ya. Setidaknya Untuk kita menghitung bisa. ya, misalnya kayak misalnya di logistik atau di sosial tuh ada produktivitas, berapa sih produktivitas yang warga negara Indonesia itu ada di sini. Oh, Ketik saja tuh productivity. oh, Ah, Mungkin Pak Angga, mungkin menyela sedikit. ya. Berarti data-data kan seperti ini di sini. Kalau misalkan kita based on trial and error, Ya. Trial ada and error. teks lain, iya. Oke. Gimana Bes- maksudnya? Besok. Nah, nanti kita menyampai sana. Ada memang data yang harus diambil atau baru ketemu setelah kita lakukan Iterasi cobaan iterasi ya. Kalau dalam istilahnya komputasi itu iterasi alias perhitungan secara berulang-ulang terus gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. Kemudian ada data BPS. Nah, kalau untuk data logistik ada itu yang indeks logistik itu ada di World Bank. Lembaga lainnya juga ada. Nah, kemudian ada juga ekstraksi dari big data. Nah, ini salah satunya adalah fitur IO ini. Ini adalah Bapak dan Ibu bisa dan rekan mahasiswa bisa masukkan data misalnya, kemudian akan nanti dimunculkan. Dia masuk dalam distribusi apa sih? Kalau distribusi normal berapa sih parameternya? Dan segala macam. Ya. Nah, kemudian ada juga sumber lainnya, ada beberapa artikel yang saya lihat menyatakan asumsi, ya harus dinyatakan juga kalau memang asumsi penulis ya nyatakan gitu. Oh, dinyatakan. Oke, kemudian yang tadi trial and error itu adalah hitung ini masuk dalam perhitungan solver Excel. Oh iya. Solver Excel ini bisa ada fasilitas solvernya. Nah, mungkin bisa di next untuk selanjutnya. Nah, ini adalah sistem solver. Data yang memang bahannya dari bahan kuliah sini. Jadi data kita ambil, nah itu ini adalah time series, data penduduk Indonesia dari tahun 1950 ini terus sampai 2021. Ini populasi yang benar. Nah, maksudnya populasi sesuai sensus 69 juta sekian-sekian, 71 juta sekian-sekian, 72 juta sekian gitu ya. Ya. Kemudian kita bikin perhitungan di Excel. Ini di Excel ini bukan model, perhitungan di Excel bahwa ada berapa kelahiran, berapa populasi model, berapa kematian, dan berapa migrasi. Nah, untuk menghitung tingkat kelahiran itu adalah perkalian ya. Di Excel yang di sebelah kanan itu ada tingkat kelahiran yang warnanya kuning 0,041. Oke, dikalikan dengan populasinya. Dalam hal ini di awal itu populasi model itu sama dengan populasi. Ya, kita gunakan base point-nya sama gitu ya. 69.567. Initial value. Initial value. Kemudian kita tentukan tingkat migrasi. Nah, solver bisa mencari seperti ini. Jadi dengan populasi sekian, kemudian populasi modelnya sekian, ya. Di tengah itu ada error kuadrat. Error kuadrat adalah selisih dari populasi dengan populasi model kemudian dikuadratkan. Fungsinya apa Pak? Masih ingat dengan perhitungan error itu kan ada MAPE, MSE. Nah, ini seperti ini. Jadi error kuadrat itu dijumlahkan itu ke bawah itu semua, error kuadrat. Nah, jumlahnya itu disebut sebelah kanan. Jumlah error kuadrat JEK. Oke. Kita akan mencari JEK yang paling kecil. Ya kan? Nah, JEK paling kecil dengan mengubah semua yang ada stabilo kuning tadi, yang sebelah kanan. Tingkat kelahirannya berapa, tingkat migrasinya berapa, harapan hidupnya berapa. Kita berikan dulu initial value. Berarti yang kosong itu yang mana Pak Angga? Kalau misalkan ini kita mensolver nih, Ya. kan ada yang sudah ada nilainya. Berarti kalau kita lihat dari slide ini yang belum kita mencari yang mana? Oke. Dalam hal ini ceritanya kita mencari berapa sih harapan hidupnya itu manusia. masih kosong sebenarnya. Masih kosong. Nah, kita nyari berapa? Betul. Ini yang data yang kita punya Ini sudah running lah ya. Udah running. Dapat 50 itu. Udah running. Oh, bukan. Ini kita masukkan initial value dulu harapan hidup. Oke. Udah mulai dari 50 tahun. Oh iya. Nah, oke. Ya, dengan tingkat kelahiran sekian, dengan tingkat migrasi yang bisa dilihat di slide. Oke, next. Ini hasil solvernya. Nah, hasil solvernya dinyatakan seperti ini. Kita bandingkan saja populasi dengan populasi model. Sudah ada perbedaan jelas.
ya. Hmm. Nah, tetapi dari sini solver akan berusaha mencari JEK atau jumlah error kuadrat yang paling kecil, dan harapan hidupnya dinyatakan sebagai 81,24 tahun. Oh, berarti apa namanya JFK-nya itu sebagai standar kualifikasi, jadi paling kecil dipakai sebagai data yang paling mendekati gitu Pak. Betul. Jadi JEK-nya kalau dalam solver itu Margin namanya error. bahasanya objektif tujuannya. Jadi objektifnya adalah JEK yang minimum. Ya. Maaf, saya potong sebentar. Ya. Berarti solver ini adalah salah satu cara untuk mencari data untuk inputan kita di causal loop diagram kita. Data yang mungkin belum diketahui Pak ya. Betul. Oh, Ya. Dari berbagai macam. berarti tidak hanya sekedar garis-garis itu, ternyata kita butuh data seperti ini dulu untuk membuat garis-garis yang tadi gitu ya. Karena mungkin Ya. izin dari sisi data yang dibilang oleh Pak Angga dari apa? Dari org ini, dari BPS, dari bukan ada beberapa data tidak ada. Oh, justru kita harus cari Kita bisa mencari dengan cara solver ini dengan data yang analisis. ya cara solver ini untuk mencari data yang memang tidak ada, tetapi dengan beberapa data sudah diketahui sebelumnya. Oke, jadi missing link-nya kita Ya, cari. missing link. Ya, Missing link. ya, betul. Oke, ternyata itu juga. Oke, silakan Pak Angga. Ya, dan jangan jangan kecil hati begitu ya dengan tim Dynamics ini. Karena kalau kita nonton video di YouTube, dan video di YouTube ini pasti video tidak populer gitu ya. Karena yang nonton cuma berapa orang. Itu banyak ditemukan, banyak saya melihat ya cara-cara mengambil data itu. Apakah nggak tahu saya apakah nanti big data atau akan lebih menyeramkan. Kebetulan Pak Angga, Pusbang Azam Perhubungan Darat juga menyediakan nih sarana. Jadi beliau di Pusbang itu menyediakan bagi dosen-dosen yang berminat untuk diklat big data. Oh, Pak. Data Pak Diva semangat sekali. Iya, karena Pak Diva ada daftar. Iya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin untuk ikut diklat big data, silakan mendaftar di Adik Artika ya. Ini menarik sekali berarti. Jadi big data itu bisa mensupport Ya, ini. sangat bisa mensupport malah. Oh, bagus sekali. Ya bisa ya. Salah satunya caranya mencari data seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Angga. Silakan Pak Angga, nanti ke Pak Angga. Ya, ini lanjut ya. Lanjut lagi. Ini lanjut. Nah, Oke, ini adalah salah satu contoh ya untuk causal loop diagram supaya mungkin ya bagi yang masih awam gitu ya, supaya jelas. Jadi ini adalah di populasi. Saya ambil dari YouTube-nya Pak Teten Navianto. Nanti silakan Bapak dan Ibu dan rekan mahasiswa juga silakan untuk menonton kalau memang tertarik. Nah, di populasi ada menurut ilmunya gitu ya, demografi itu. Pertambahan penduduk itu berdasarkan dari kelahiran, kemudian populasi dikurangi oleh kematian, populasi ditambah oleh imigrasi namanya ya, jumlah penduduk yang masuk, dan yang keluarnya adalah imigrasi. Ini modal standar yang bisa dipakai dimanapun. Jadi kalau misalnya tadi modelnya Pak Bagus Oka ada kecelakaan melibatkan faktor orang, ya berarti orangnya itu pasti masuk dari populasi kan, ya kan bagian dari populasi. Nah, kemudian kita tambahkan juga bahwa dari populasi ini muncullah suatu variabel namanya kepadatan populasi. Nah, kalau sudah kepadatan populasi terjadi, maka orang akan malas untuk berimigrasi. Kan begitu ya? Jika suatu tempat sudah Ya. banyak orang mau masuk ke ruangan itu kan males ya. Malas gitu ya. Maaf saya potong. Berarti ini bisa untuk mengecek apakah IKN itu nanti kayak ini ya, kayak huni apa tidak ya? Aduh, ya, Aduh, berat sih. saya agak berat sih kalau karena Saya tidak di bawah Penelitian menarik Pak Angga. Oh iya iya. Yang bisa kita jadikan proyek ini. Ya menarik buat Pak Diva mungkin ya, buat saya. mungkin bisa langsung ke lokasi. Oh jangan. Oh ya. Tolong kita skip. Oh. Bisa diedit nggak nih? Enggak bisa. Enggak bisa Pak Diva. Oke, kembali ke sini. Kita lupakan tadi. Oke, ini adalah satu contoh causal loop diagramnya ya, CLD-nya, yang bagi orang ya cukup masuk akal lah gitu ya. Itu masuk akal. Nah, baik kita lanjut. Nah, bagi yang tadi Pak Bambang Istianto mungkin sudah menyatakan apa softwarenya apa saja ya, satu itu PowerSim, ada Stella, Pak Bagus bentuknya. Jadi ada populasi kota, kemudian ada yang menambah itu adalah migrasi masuk, kemudian yang mengurangi adalah migrasi keluar. Sementara ada fraksi pertumbuhan net itu maksudnya dari kelahiran, dan pengurangan net itu adalah dari kematian. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa ada kepadatan populasi. Begitu populasinya padat, dalam hal ini nilainya itu ditetapkan sebesar 150. Tetapi kalau Bapak dan Ibu
sempat membaca mungkin artikel yang lain, mungkin tidak 150 ya nilainya ya, tapi kita sederhanakan menjadi 150, maka bermigrasi ke kota tersebut. Ya. Jadi apa namanya thresholdnya 50. 150. Nah, Berarti akan ada titik jenuh ya. Oke, karena seperti itu kan sebenarnya di sisi kenyataannya. Berarti begitu juga dengan ibu kota Jakarta ya, bisa dibilang ya. Nah, ini kok ibu kota terus ngomongnya nih. berarti kayaknya iya. Kayaknya pingin ke ibu. Iya. Tolong di skip. Oke, Balik ke sini lagi. Oke, balik. Mau nanti tentang sistem dynamics, bagaimana sih penerapannya di AnyLogic. Nah, kita lanjut dulu ke next slide. Sebenarnya slide terakhir ini. Oke, inilah yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para pencetus sistem dynamics yang namanya berpikir sistemik. Jadi kita wajib kolaborasi. Bukan saya lulu gue gitu. Saya aja sendiri sudah seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti juga rekan mahasiswa bisa membaca link tersebut. Ya, sudah dibagikan linknya di atas. Nah, ini saya cuplik sebagian saja bahwa ini kejadiannya memang nyata di Thailand. Ya, jadi insentif yang diberikan pemerintah Thailand terhadap mobil listrik ternyata berdampak. Oke, sebentar. Oke, baik. Ya, oke, lanjut ya. Sepertinya efek domino gitu ya. Ini juga karena produknya impor dan segala macam, akhirnya perusahaan-perusahaan spare part-nya itu tidak juga berjalan dengan baik gitu ya, bangkrut. Gitu. Nah, di sini dalam kebijakan ini sebenarnya perlu ditentukan berapa sih jumlah kendaraan listrik yang harusnya ada diimpor itu berapa. Nah, di sini disebutkan oleh Yanes ini, saya lupa siapa nama ini pakar dari teknologi otomotif ya. Yanes ini bilang bahwa seperti bisa dibaca di paparan ya, menilai kebijakan berpotensi untuk terjadi seperti yang terjadi juga di Thailand ya. Nah, ini kata Yanes belum ada sinergi yang solid antar kementerian. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus mulai gitu ya, harus mulai kerjasama. Jangan hanya mengandalkan satu sektor saja, transportasi saja, tidak mau melihat dari segi ekonomi dan segala macam. Ya, jadi inilah yang sebenarnya pesan yang disampaikan dari pencetus sistem dynamics, yang mana kita berpikir secara sistemik. Berarti sebelum kebijakan itu diambil mungkin bisa juga dites dulu ya, diuji dulu. Apakah kebijakan ini layak tidak? Dampak dari kebijakan ini seperti apa gitu ya? Bisa dilihat di sini di slide yang Pak Angga bagikan itu, ini baru rencana padahal ya. Baru rencana impor tapi efeknya sudah luar biasa di Thailand. Baru rencana loh, belum impor. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Bikin kita menarik untuk membuat sebuah penelitian tentang ini Pak Angga. Sama kayak GM motor tadi kan bisa punya strategi yang digunakan untuk mengeluarkan produk baru, jadi bisnis akhirnya. Kapan dia pas mengeluarkan, pas yang keluarkan. Ini masih misteri. Kapan Yamaha akan mengeluarkan motor listrik? Mungkin dia punya sistem dinamik sendiri sehingga dia mikir belum saatnya dia mengeluarkan. Padahal udah booming kan ya. Menarik sekali. Oleh Pak Angga, silakan lanjutkan Pak Angga. Oke, kita berarti dalam bagian-bagian terakhir ini saya akan share salah satu contoh simulasinya yang tadi ya, yang dibuat tadi populasi tersebut, bagaimana eksekusinya di dalam aplikasi. Jadi untuk gambaran kepada yang bagi yang masih awam atau yang belum pernah melihat sama sekali gitu ya. Di AnyLogic Pak. Ya, baik. Saya berarti share screen, berarti saya akan men-stop other screen-nya. Gitu ya. Oke.
Nah, berarti ini Pak Angga pakai analogic ya? Nah, ini adalah satu contohnya pakai analogi. Oh, kalau tadi Pak Bagus Soka pakai fencing. Kalau Pak Bambang Is pakai power sim. Saya pakai Stella lah. Oh, Biar beda. Boleh sama. sama deh. Biar beda. Ya. Supaya nggak nyontek. Alah. Beda berkarya. Oke, kita sudah bisa dilihat ya? Penduduk aja deh. Ya, penduduk ya. Nah, silakan Pak. Judulnya biar lucu aja gitu. Oke, dari skenario ini kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi penduduk populasi Kota Baru ini ada sekitar 20.000. Ya. Kemudian bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah suatu hubungan yang tidak linear ya. Jadi ketika dia kepadatannya itu mendekati 150, maka fraksi migrasi masuk ini akan mendekati 0. Ya. Mendekati 150 dinilai 0,85, fraksi migrasi masuknya 0,1. Ini bukan hubungan yang linear, tapi bisa dimasukkan dalam sini. Ya, oke, saya percepat saja. Ini simulasinya akan berjalan selama 100 tahun untuk melihat pada tahun ke-100 berapa sih penduduknya Kota Baru ini. Di awalnya 20.000. Ya. Nah, ini luas wilayahnya 5.000. Ini kepadatannya sudah mendekati 150. Jadi pada saat mendekati 150 dia orang-orang sudah mulai sumpek. Oke. Sudah tidak Jadi titik jenuhnya 150. tidak akan tertarik lagi masuk ke Masuk dalam sana. Kota Baru. Ya, dengan ini di sini kita lihat bahwa fraksi pertumbuhan itu tetap, fraksi migrasinya keluarnya juga tetap. Jadi bukan data time series ya. Oke. Jadi nilainya diasumsikan tetap. Oke. Ini menarik sekali Bang. Bisa untuk DKI Jakarta ini. Waduh. Atau IKN sekalian. Ibu kota terus. Penelitian tentang ibu kota. Kapan ibu kota itu kan jumlah penduduknya terus bertambah tuh. Kapan dia akan stagnan? Nah, seperti itu. Nah, kalau gitu berarti Pak Dipa kira-kira kalau setelah 100 tahun berapa jumlah penduduknya yang 20.000? Bisa nebak nggak? Kalau saya nebak-nebak, kalau tambah migrasi, tambah pertumbuhan penduduk Indonesia yang 0,41% per tahun, Banyak variabelnya. mungkin sekitar jumlah penduduknya 150.000 jiwa atau 200.000 jiwa. 100 tahun loh ini Pak. Tapi kan ada kematian juga. 1 abad, 150.000. 20.000 juta. Ini 20.000 Pak mulainya Pak. Oh, 20.000 mulainya. Ya, jadi Ya, berapa? karena saya tidak punya alat simulasi, saya kira-kira aja. Ya, berapa kira? 700.000 lah. Oh, 700.000. Boleh lah, ditawar dikit. Namanya cocok menjadi ini Pak. Cocok Peramal. di Cenayang Pak. Mungkin togel 4 angka tembus. Berapa hasil? Oke, ini hasilnya sudah bisa dibaca di sini Pak. 620. Pas. Iya, Nyaris beda kurang dikit. lebih ya. Jadi 12 lah. Nah, jadi ini grafiknya. Oh, oke. Ya, dari 20.000 selama 100 tahun. Kita lihat di posisi akhir Udah mulai selalu melandai ya. Tidak mencuram lagi. Jenuh berarti sana. Ya, ini baru faktor kepadatan, belum lagi faktor makanan. Oh, masih banyak faktor yang lain. ini belum masuk. Dari satu sisi kepadatan saja. Kemacetan juga bisa membuat orang males datang juga kan? Oke, ya betul. Kemacetan belum masuk. Saya akhir-akhir ini udah nggak pernah lagi ke Kuta, ke Canggu udah nggak pernah. Karena Macet motornya sekali. dipinjam. Oh, enggak. Karena ngabisin uang. Waduh, luar. Aduh. Jadi faktor duit juga berperan di sini. Ya bisa jadi masuk di causal loop ya kan. Baik, saya kira saya stop share dulu Oke. untuk memberikan ini kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang ada di ruang digital, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada yang ingin di-sharing. Nah, kalau saya nggak gitu, kalau saya ada masalah begini, saya ada masalah begitu, saya ada solusi begini, mungkin bisa disampaikan. Jangan malu-malu Bapak dan Ibu, di sini gratis, mumpung tidak dipungut biaya, silakan. Kalau ada yang mau berkomentar, mumpung Pak Angga dan Pak Bagus Soka masih di sini, kalau saya tidak bisa menjawab, saya hanya bisa menyalurkan pertanyaannya. Silakan, mungkin ada Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, mungkin adik Tasya mungkin. Adik Tasya tadi dia pengen nanya, adik Tasya. Ada yang mau ditanya adik Tasya? Saya mewakili aja kalau gitu. Saya mewakili adik Tasya bertanya. Sebenarnya ada nggak sih pedoman utama dalam penyusunan causal loop ini Bang? Karena dari tadi saya berdua ini orang awam berdua bingung. Gimana sih awal saya harus membuat causal loop ini Pak Angga? Dari sebuah fenomena yang tadi Pak Angga munculkan adalah sebuah fenomena tadi ada mobil listrik, kemudian ada fenomena narkoba, kelangkaan minyak goreng mungkin,
kenapa sih kok minyak goreng itu bisa langka? Nah, gimana Pak Angga? Ada nggak Pak Bagus Oka pedoman ya? Silakan. Ya, mungkin saya jawab dulu sebentar. Untuk pedoman, saya kira tidak ada ya. Semuanya berdasarkan pemikiran. Oleh karena itu, tadi sempat disinggung juga ya, bahwa yang membuat sistem Dynamics ini kira-kira sudah mendalami lah ya, menguasai apa-apa saja faktor yang berperan di dalam sektor yang akan dibahas gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi narkoba, saya bukan pegawai BNN, bukan juga pemerhati masalah narkoba, jadi ya bukan gembong narkoba. Berarti Jadi ya saya tidak disuruh berpikir lama banget gitu cara. Jadi yang kita serahkan lah kepada orang yang punya konsep itu orang-orang yang memiliki atau memang terjun di bidang tersebut. pantas Pak Bambang tadi bingung harus banyak ilmu yang beliau ini apa yang beliau gali ya untuk membuat sebuah causal loop. Beliau harus paham sekali teknisnya. Kemudian apabila ada data yang kurang beliau cari, ada data yang missing, digunakan tadi metode Pak Angga tadi gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti saya kalau nggak jadi lah saya ingin ini ibu kota. Berarti saya butuh banyak sekali ahli di situ kan ya. Oh, Ahli planologi kan, ahli sosiologi juga, kemudian ahli apa lagi? Data kependudukan, banyak sekali. ya. Tata guna lahan juga. Batasannya ditentukan oleh si pembuat model juga sih. Ya. Mau sampai mana sih dia melihat sesuatu yang makro itu. Mungkin kalau sampai detail bisa sampai masalah mungkin kopi. Bisa aja kalau misalkan sangat luas itu bisa sampai masalah ini emosi orang yang buat kopi. Bisa jadi seperti itu. Karena ya kan bisa jadi tidak enak kopinya dan sebagainya. Nah, tergantung dari nanti si pemodel dalam memodelkan causal loop diagram ataupun nanti di stop block itu batasannya adalah sejauh mana sih dia ingin membatasi dalam pembuatan model, karena model itu bisa terus dikembangkan sampai ke detail sampai yang mungkin tadi yang Pak Diva mungkin bingung loh, kok narkoba bisa jadi meningkatkan kriminal, karena baru melihat dari dua sisi. Kan kita nggak tahu rintutannya seperti apa tuh, akhirnya menjadi suatu bentuk peningkatan kriminal pada narkoba itu. Masih ada lagi yang lain. Jadi kalau misalkan itu disusun, akhirnya ternyata berpengaruh ya, karena itu menjadi satu rangkaian peristiwa atau cerita yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita cuma lihat dua itu aja ya bingung gitu. Artinya tidak ada SOP, sama Kak Angga saya setuju, karena tergantung dari perspektif masing-masing pemodel. Yang mana setiap model itu memang dalam pengembangannya memerlukan tergantung ya batasan dari mana. Misalkan batasannya sampai sisi transportasinya, ya kita sampai orang transportasinya kita aja. Kalau misalkan sampai ekonomi juga perlu nih, ya berarti tambah juga orang ekonomi. Tergantung kita dalam mengembangkannya mau sejauh mana. Oke, berarti bisa dibuat sesederhana mungkin, bisa dibuat sedetail mungkin, tergantung dari kemampuan kita mengolah data. Ya. Tujuannya juga sih. Tujuan kita tuh mau sampai sejauh mana. Oke. Betul. Saya pernah baca juga yang di Sterman itu, bahwa sebaik-baiknya sistem Dynamics yang dibangun ya, mau dia 100, 150, samaan 200, seperti 300 gitu. Tetap tujuannya adalah bisa apa enggak dia memecahkan masalah. Intinya bermanfaat ya. Bermanfaat. Ya. Setelah dimodeling atau dimodelkan, dia mengeluarkan sebuah manfaat. Ya, betul. Tentunya dengan validasi juga seperti yang disampaikan Pak Bambang Isdianto tadi ya. Harus ada validasi. Mungkin sedikit kalau untuk causal loop diagram memang nggak bisa dari validasi apa enggak ya? Ya, kalau validasinya di stop and flow. Di stop and flow dari data, karena ngomongnya di data. Datanya yang divalidasi. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang mau di sharing mungkin? Ada yang mau disampaikan unek-uneknya mungkin? Mumpung Pak Angga dan Pak Bagus Oka masih ada di sini, atau mungkin setelah ini kalau belum ada, setelah ini bisa kita saling diskusi. Kita kan satu dosen di Kementerian Perhubungan, di Pusbang SDM Perhubungan Darat. Apabila ada sesuatu hal yang perlu kita kolaborasikan, bisa langsung hubungi kami ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa saling kolaborasi antar ke sekolah perhubungan ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, saya simpulkan saja kegiatan kita hari ini mengenai sistem dynamic modeling. Jadi memang merupakan sebuah sistem yang luar biasa cakupannya. Jadi apapun itu semuanya tergantung daripada apa yang mau dibicarakan, kemudian data dan bagaimana kita mengolahnya. Yang pasti data yang harus digunakan adalah data yang valid.
Seperti itu, sehingga model itu juga harus bisa divalidasi stock and flow-nya, sehingga bisa menggambarkan sisi daripada aktualnya seperti apa. Jadi seperti demikian. Kemudian untuk tools-nya bisa menggunakan banyak hal. Yang pertama bisa pakai PowerSim, bisa pakai Fansim, bisa pakai AnyLogic, bisa pakai Stella, bisa pakai yang lainnya tools-nya. Yang penting yang paling di sini adalah flow-nya. Flow-nya yang penting yang harus kita gunakan sebagai manfaat. Menarik sekali Bapak dan Ibu, mungkin di sini setelah bincang-bincang kita hari ini banyak penelitian-penelitian yang muncul di pemikiran Bapak dan Ibu. Saya saja setelah pembicaraan ini banyak sekali ide-ide penelitian saya muncul. Mungkin tapi ide saya mungkin tidak dibarengi dengan kemampuan saya untuk menganalisis. Mungkin Bapak dan Ibu yang bisa menganalisis. Saya tertarik sekali. IKN itu sejauh mana sih akan berkembang? Menarik sekali. Penasaran saya Pak Angga. Aduh. Seandainya ada dosen yang tentang planologi dan tata guna lahan di sini bisa saya ajak kolaborasi. Sejauh mana IKN itu akan bertahan? Sampai kapan sih IKN itu akan mampu menampung? Apakah iya IKN itu akan bertahan? Menarik sekali kan? Wadidaw. Nah, setelah memperoleh hasilnya maka Pak Diva langsung dimutasi gitu. Oh enggak, itu skip. Oh, skip itu. Karena saya di Bali saja. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian hasil rangkuman dari kami. Semoga bermanfaat. Apapun itu, terima kasih sudah ikut mendengarkan sharing ini. Semoga nantinya kita semua bisa makin meningkatkan produktivitas kita dalam melaksanakan penelitian ke depannya. Baik, demikian dari kami tim pemapar knowledge sharing dari Polda Bali, Pak Nyengah Widiangga Gautama, Pak Baan Agung Bagus Oka Krishna, Anastasia Dian Sitaniti, dan saya sendiri Putri Pak Arisna Sadri. Saya sampaikan demikian dari kami kembalikan waktu ke Adi Artika kayaknya. Terima kasih Adi Artika, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Angga selaku narasumber, Bapak Putu Diva selaku moderator, dan Bapak Oka Bagus selaku panelis pada acara sharing knowledge yang ternyata sangat seru sekali ya siang ini Pak, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke penghujung acara, sesi berikutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat knowledge sharing. Pemberian sertifikat yang pertama adalah kepada Bapak Inengah Widiangga Gautama, MT, selaku narasumber knowledge sharing dosen. Mohon izin, Bapak. Ya, sertifikat selanjutnya kami berikan kepada Bapak Putu Diva Arista Satri, STMSC sebagai moderator. Terima kasih. Dan sertifikat terakhir kami berikan kepada Bapak Ana Agung Bagus Oka Krishna Surya MT selaku panelis pada kegiatan knowledge sharing dosen hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk itu dimohon kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan fitur kamera dan memasang wajah terbaiknya untuk didokumentasikan. Baik, karena kita ada, yang ini ada, sampai sore ini ada 60 partisipan, ada 3 kali sesi yang akan kami screenshot. Untuk itu yang pertama, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi mata darat dengan tema System Dynamic Modeling pada hari ini. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi, salam kreatif. Sampai jumpa kembali minggu depan.